Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya. Kebetulan memang hari Sabtu ini pasti agak, apa namanya, punya banyak kegiatan, apalagi masih ada banyak anak-anak. Kebetulan memang anak saya di rumah semua nih, Bu. Karena Oh, iya. masih di rumah, karena yang di Jawa Barat ini pondok ini 2 posisinya belum kembali. Oh, Nggih, gitu. karena di Jawa Mmm, Barat sendiri ada aturan kembalinya itu setelah, posisi, apa namanya, dianggap aman betul, gitu. Baik, tidak masalah, kita cerita-cerita sedikit saja, maksudnya nanti lebih banyak kalau kemudian kita diskusi. Kebetulan ini memang menjadi momen yang sangat menarik. Tepat sekali persoalannya adalah kebetulan di PP Aspikom ini sudah bikin di pengurus pusat Aspikom kebetulan sudah bikin komisi ad hoc kaitannya dengan, persiapan atau bahkan rekomendasi persoalan kampus Merdeka dan Merdeka Belajar yang dicanangkan oleh Mas Menteri. Yang menarik mmm, kemudian adalah, di PP sendiri, itu karena perwakilan prodi, itu, diskusinya sangat hangat begitu. Saking hangatnya itu sampai hari ini rekomendasi yang kita berikan itu maksudnya kita digagas dalam pertemuan-pertemuan itu masih masih banyak mengalami revisi perubahan. Tapi target dari PP, dari Aspikom itu menargetkan misalnya akhir Juli ini sudah ada draft gitu, yang nanti Agustus sudah kita laksanakan hearing di itu ke Kemendikbud. Nah, yang menarik ternyata dalam proses ini itu beberapa kali kita sudah ketemu dengan Dirjen dan juga kemudian Aspikom sendiri diundang selaku asosiasi ilmu terkait dengan implementasi kurikulum khususnya Merdeka Belajar dan Kamus Merdeka ini. Nah, kebetulan memang Mbak Mary kemarin ngepasin waktunya, bulan waktunya agak senggangnya kalau Sabtu hari di minggu ini, bulan besok ada beberapa kesibukan berkaitan dengan UTBK dan sebagainya. Nah, saya mencoba memberanikan diri, kita sharing saja, kita diskusi saja, kaitan apa yang mungkin paling relevan untuk terjadi atau dilaksanakannya Merdeka Belajar dan Kamus Merdeka. Saya terus terang mendapatkan banyak cerita begitu. Tidak saja di kampus-kampus yang BHMN, mereka sendiri mengalami kebingungan. Penafsiran di Undip itu, ini karena kemarin kita sempat rame begitu, di Undip itu ternyata diberlakukan tahun 2020 ini hanya buat mahasiswa angkatan 2020. Nggak semua mahasiswa. Kemudian di IPB itu justru malah sudah punya juklak juknis. Nah, Rektor IPB itu sudah punya aturan main pelaksanaan tentang Kamus Merdeka dan Merdeka Belajar pada tahun 2020. Nah, kalau di tempat kami, ini hanya sekedar cerita saja, itu sudah terjadi. Bahwa di tahun 2020 ini, kebetulan memang Februari, Maret kemarin kami workshop kurikulum, sehingga ketika wacana tentang Kamus Merdeka Belajar ini sudah dimunculkan oleh Mendikbud, itu kami sudah mencoba meraba-raba sebenarnya. Jadi sudah kegeeran gitu. Kegeeran. Jadi akhirnya seluruh mata kuliah yang wajib itu ditaruh di semester 1 sampai 5 saja. Begitu semesternya jadi 5, 6, 6, 7, 8 begitu. Itu kemudian semuanya dalam mata kuliah pilihan. Sehingga ketika pemberlakuan kurikulum Merdeka Belajar ini, kampus Merdeka ini, maka nanti itu akan kita hitung sebagai konversi mata kuliah pilihan dengan target-target potongan-potongan mata kuliah yang setara SKS-nya. Ternyata kurikulum kami ini diapresiasi oleh LP3M-nya Unsud. Ya. Akhirnya bisa jadi menjadi sebuah pionir begitu. Karena memang Bapak Ibu perlu difahami, ini memang terjadi diskriminasi yang luar biasa, saya katakan bisa katakan diskriminasi ya. Karena kecontohan tahun 2020 itu, Mas Menteri itu hanya mewajibkan 25 PTN, ini yang PTN, untuk punya target kontrak rektor dengan Menteri, Mendikbud,
untuk memberlakukan kurikulum Merdeka Belajar dan Kamus Merdeka ini. Jadi beberapa kampus itu sudah ditargetkan, misalnya tahun ini harus mengirimkan atau melaksanakan opsional Merdeka Belajar dan Kamus Merdeka itu 1.000 mahasiswa gitu. Dan itu terkait pula dengan kesiapan prodi untuk satu, menerima mahasiswa dari luar prodi, belajar di prodinya. Yang kedua, juga menyiapkan mata kuliah apa yang itu bisa diambil oleh seluruh mahasiswa di universitasnya. Karena apa? Kita coba kita coba sharing Ibu ini. Jadi 4 pokok kebijakan dari Menteri ini kan yang pertama adalah pembukaan program studi baru. Ini jadi booming karena sebelumnya ada moratorium, banyak yang tidak boleh dibuka dan sebagainya, maka pada posisi yang sekarang ini dipermudah begitu. Kemudian yang kedua, ini kaitannya dengan akreditasi yang tadinya wajib itu menjadi sukarela. Bahkan dalam wacana pertama itu dulu, akreditasi itu perpanjangan otomatis 25 tahun. Sayangnya memang belum ada perguruan tinggi di dunia yang melaksanakan akreditasi itu bisa perpanjang otomatis selama 25 tahun. Sehingga akhirnya dibikinlah semacam negosiasi begitu, dan akhirnya disampaikan permasalahan yang terjadi di tahun 2018-2019. Banyak sekali prodi yang di tahun 2018-19 submit karena menghindari kriteria 9 itu, seperti tsunami begitu Bu. Ya, ada 8.000 lebih itu prodi yang harus maju akreditasi. Semuanya masih dalam aturan 7 standar. Dan kemudian setelah diatur karena memang PT itu hanya sanggup maksimal 5.000 begitu, sehingga akhirnya terjadilah yang program yang namanya ada perubahan tadi itu. Yang tadinya kriteria 7, kalau mau jadi nilai dengan kriteria baru ada program yang namanya ISK. Ya, itu contoh misalnya. 3, aturan PTN-BH ini dimudahkan buat PTN-PTN, karena dulu kalau PTN itu sama sekali tidak boleh mendapatkan subsidi dari pemerintah, sekarang masih ada subsidi. Nah, yang paling relevan buat kita di Prodi adalah adanya hak belajar mahasiswa selama 3 semester di luar Prodi. Makna 3 semester di luar Prodi ini bukan berarti betul-betul di luar kampus, begitu, tapi 2 semester di luar kampus, kemudian 1 semester ini di luar prodi, tapi masih bisa di satu universitas. Persoalan teknisnya nanti pasti banyak. Misalnya, kalau misalnya kita ditempati magang, pembiayanya bagaimana, itu pasti jelas jadi masalah begitu. Kalau di komunikasi misalnya ada studio, ada fotografi, ada TV, ada radio. Nah, kalau mereka pakai masa nggak dikenakan biaya dan sebagainya, itu persoalan teknis begitu. Tapi intinya bahwa mahasiswa itu punya hak untuk belajar 3 semester di luar prodi itu harus ada dan diberlakukan. Bentuk hak belajar mahasiswa ini ada 8 kegiatan yang sering dijadikan kunci itu adalah magang, praktek kerja. Padahal sebenarnya kegiatan belajar di luar prodi ini tidak cuma magang, tapi ada 8 kegiatan lain, ada 7 kegiatan lain selain magang, praktek kerja. Ini bisa di perusahaan, bisa di yayasan, LSM, gitu, organisasi multilateral, pemerintahan, kemudian perusahaan-perusahaan rintisan, itu semacam startup boleh. Yang kedua berupa proyek sosial, ini misalnya membangun ekonomi masyarakat di daerah terpencil, di pedesaan, disetujui oleh perguruan tinggi, maka diakui. Begitu. Semacam KKN dalam waktu 1 semester. Kalau bisa diperpanjang, bisa jadi menjadi 2 semester. Ketiga, mengajar di sekolah. Ini juga termasuk yang menjadi 8 kegiatan belajar mahasiswa di luar. Jadi kalau prodi-prodi yang tidak kaitannya dengan terapan, mungkin bisa kemudian mengajar di sekolah. Student exchange, ini pertukaran pelajar. Mas Menteri mengatakan di beberapa sambutan terakhirnya adalah supaya keluar negeri. Bahkan
nggak cuma pertukaran pelajar, dosen dia wajibkan begitu untuk melaksanakan yang disebut dengan sabbatical leave. Nggak banyak berada di kampus, tapi justru banyak berdiri di luar perguruan tinggi. Nah, ini kalau prodinya sendiri tidak siap, misalnya nanti kehabisan dosennya karena semuanya melaksanakan sabbatical leave. Nah, ini pertukaran pelajar ini juga ada supervisinya nanti. Jadi dosen juga harus punya kompetensi untuk melakukan pendampingan, pengarahan, dan sebagainya. Nah, pertukaran pelajar ini memang ada syarat di Mas Menteri. Satu adalah perguruan tinggi luar negeri, atau yang kedua adalah prodi-prodi yang akreditasinya unggul atau A. Gitu. Seingat saya, Ilkom Untak Surabaya ini sudah A. Kelima, penelitian. Ini boleh dalam bentuk riset, Bu. Nanti kita punya target luaran, misalnya mahasiswa ketika melakukan penelitian itu sudah dihitung berapa SKS. Kemudian dia melaksanakan seminar, misalnya berapa SKS. Kemudian dia melaksanakan publikasi jurnal, berapa SKS. Karena hak belajar mahasiswa ini totalnya 2 semester itu 40 SKS. Kewirausahaan, ini boleh juga. Jadi kalau mahasiswa punya usaha, bisa dijadikan sebagai program yang kemudian dikawal oleh dosen. Gitu. Kemudian proyek independen, ini juga boleh. Misalnya kalau psikologi, misalnya. Kemudian saya tidak tahu detailnya karena mungkin bukan bidang saya. Misalnya dengan dosen melakukan proyek independen mahasiswa, menguji misalnya apa begitu. Ini juga bisa terjadi misalnya. Atau 8 proyek kemanusiaan. Seperti ada bencana, kita kemudian terlibat di sana untuk recovery dan sebagainya, itu bisa dihitung. Jadi 8 kegiatan ini memang nanti pengakuannya adalah di tingkat universitas. Prodi mengusulkan mahasiswa yang bisa berjalan, bisa dilaksanakan, kemudian itu dilaksanakan oleh mahasiswa. Di Mas Menteri tidak ada aturan menurut saya, sepanjang yang saya baca dan pelajari, itu mahasiswa mulai semester berapa. Gitu. Tapi kalau di Aspikom memang tidak mungkin juga mahasiswa itu magang, misalnya, kalau mereka tidak tahu konsep dan teori awalnya. Misalnya contoh kasus. Sehingga kemudian diskusi itu mulai mengerucut kami di PP, itu adalah 4-5 semester itu mereka belajar di tata prodi sendiri. Sehingga mereka tahu konsep dan teori, minimal capaian belajaran wajibnya, sudah kita berikan kompetensi utamanya, baru kompetensi kalian itu, karena kalau kita mendengar penjelasannya Mas Menteri, itu dikatakan kita akan mengajari mahasiswa itu tidak berenang di kolam renang. Tidak hanya mengajari mahasiswa dengan satu gaya di kolam renang, tapi kita ceburkan mahasiswa di tengah lautan, sehingga mereka bisa belajar banyak gaya untuk membekali mereka eksis atau survive di saat mereka diceburkan di sungai atau di laut itu. Sehingga gayanya bisa macam-macam, ada gaya ngambang, gaya bebas, gaya katak, dan sebagainya. Nah, itulah kemudian yang dikejar oleh perguruan tinggi untuk menyiapkan proses ini. Nah, kemudian implementasinya bagaimana Merdeka Belajar ini kalau kita hubungkan dengan akreditasi pada poin 4.0, maka tentu saja perguruan tinggi ini harus memperbanyak kerjasama. Yang saya tahu Bapak Ibu, bahwa Mas Menteri ini sudah punya 100 lembaga perusahaan dari dunia usaha, dunia industri ini, untuk mau menerima program Merdeka Belajar ini. Tapi ternyata tidak gampang itu yang saya tahu. Perusahaan-perusahaan juga mencaratkan mereka yang magang ke tempat mereka harus dites dulu. Kalau nggak dites, ya nggak akan diterima begitu. Jadi mereka punya kriteria. Jadi ini memang opsional, tapi juga punya syarat gitu, nggak gampang. Nah untuk mencakup itu bagaimana caranya dari prodi-prodi tadi? Maka dia harus memperbanyak kerjasama. Karena apa? Boleh kan tadi 8 kegiatan itu termasuk di instansi pemerintah, BUMN, BUMD, bahkan koperasi misalnya, PMI misalnya, boleh. Nah itu yang kemudian harus dibangun kerjasama yang sifatnya internasional maupun nasional. Kalau di Surabaya, saya yakin ini perusahaannya banyak, Bu, nggak ada persoalan gitu. Nah yang repot itu kalau kemudian kayak tempat saya di Purwokerto, Purwokerto itu di map itu jauh, kemana-mana, ke Jogja masih 3-4 jam, begitu ke Semarang masih 5-6 jam, begitu.
Mau dunia usaha apa yang kemudian ada di Purwokerto misalnya. Ini juga kadang-kadang menjadi tantangan. Kemudian yang kedua, nanti implementasi yang kedua, ini perubahan tata kelola. Selain tadi, kita kerjasama eksternal keluar, ini ada penguatan kolaborasi, koordinasi, komunikasi lintas unit, lintas apa namanya PT malah kalau perlu, lintas unit dalam PT. Ini saya katakan, kenapa? Karena kita akan menawarkan mata kuliah yang bisa diambil oleh mahasiswa di luar prodi. Misalnya kayak di komunikasi, ternyata setelah kita share, itu ternyata yang diminati oleh mahasiswa di luar prodi komunikasi itu yang tertarik adalah satu fotografi, dua public speaking, ada penerapan semua. Tapi di Aspikom ini kita sudah melaksanakan survei Bapak Ibu, kita melaksanakan survei dari komunikasi publik itu disurvei ke anggota-anggota, ternyata bidang paling favorit untuk mahasiswa yang ingin diambil ketika mereka belajar di luar prodi itu adalah psikologi. Psikologi. Jadi ini survei tertingginya, sekitar 30 sekian persen, itu ternyata mahasiswa yang disurvei itu menyatakan pilihan kalau mereka mau belajar di tempat lain, ini karena mahasiswa prodinya komunikasi, karena kan Aspikom ini. Ternyata malah mereka milihnya ke psikologi. Jadi nggak tahu juga. Gitu. Kemudian yang ketiga, ini keberadaan penjaminan mutu. Keempat, keberadaan mahasiswa asing, karena tadi kita menerima student exchange, mau tidak mau prodi nanti punya kekhasan Bapak Ibu. Kekhasannya apa? Supaya bisa menarik mahasiswa asing untuk mau belajar di prodi kita. Jadi dosen mungkin bayangan saya ini, setelah ini dosen mudah-mudahan pandemi segera berakhir, maka nanti yang namanya dosen ini akan banyak keliling-keliling ke luar negeri. Satu, mengenalkan prodi, dua, menawarkan program student exchange. Nah, beberapa program studi yang saya tahu misalnya, itu di luar negeri yang mau menerima dengan kasus yang sama. Misalnya adalah dari UUM, Universitas Utara Malaysia, Universitas Utara Malaysia itu mereka mau. Mereka menerima student exchange dari Indonesia, syaratnya nanti perguruan tinggi itu juga harus menerima mahasiswa untuk magang di tempat mereka. Artinya, selain bahwa itu kita bicara tentang sarana prasarana, laboratorium, dan sebagainya, itu juga konvensi kurikulum yang sesuai. Kurikulumnya harus berani diadu, disamakan gitu apa yang bisa diambil oleh mereka, karena satu semester itu dihitung minimal 20 SKS, disamakan dengan saat mereka belajar di perguruan tinggi asal. Kalau yang masuk Indonesia sih seneng kalau berangkatnya ke luar negeri. Nah, kadang-kadang mahasiswa luar negeri yang mau datang ke Indonesia ini yang bingung. Mereka dapat apa di Indonesia? Nah, kalau tawarannya adalah yang umum-umum saja, mungkin kita tidak akan banyak mendapatkan daya tarik. Tidak ada ketertarikan dari mereka untuk mau belajar di kita. Tapi kalau yang khusus yang tidak dipunyai oleh mahasiswa atau perguruan tinggi asing, ini menarik. Kami sudah coba tahun kemarin sebenarnya untuk bisa menerima student exchange itu dengan, misalnya contoh nih Bu, ini bukan menggurui dan apa-apa, bukan. Ini kaitannya ketika kita menawarkan ada komunikasi lintas budaya dalam bentuk wedding ceremony, ritual wedding ceremony. Jadi yang menarik ternyata mereka mau itu ada 15 mahasiswa asing yang datang ke Unsur tempat kami untuk belajar bagaimana mengelola, mengatur, dan melaksanakan sebuah pernikahan tradisional. Jadi lucu juga, mahasiswa dari Maroko, dari Jepang, gitu, dari Thailand, gitu, belajar tentang pernikahan gaya Purwokerto. Ternyata malah menarik, dan itu kemudian bisa diakui misalnya sebuah mata kuliah komunikasi lintas budaya yang SKS-nya 3. Kira-kira begitu. Kemudian yang keempat, ini pengakuan, rekognisi dosen, ya jelas mau tidak mau kita akan banyak keluar, dosen tidak boleh banyak berada di prodi lagi, strateginya begitu, kecuali memang tidak ada mahasiswa yang, karena opsional ya, belajar di luar prodi ini, mahasiswanya tidak mau belajar di prodi atau melaksanakan kampus Merdeka Belajar, itu dosen mungkin akan berada banyak di prodi sendiri. Kemudian pasti kita akan melaksanakan perubahan kurikulum, ya, karena pasti ada perbedaan dari visi, capaian pembelajaran, rencana pembelajaran semesternya, ini pasti akan berubah, karena tadinya tidak ada kesempatan mahasiswa untuk keluar, tiba-tiba harus keluar prodi. Mau dihitung bagaimana SKS-nya, ini pasti akan ada perubahan kurikulum, semuanya. Kemudian kelihatan mahasiswa dalam penelitian, ini jelas, karena ada satu item tadi,
termasuk juga pengabdian masyarakat, bahwa mahasiswa bisa melaksanakan penelitian di luar prodi. Kemudian antisipasi turunnya kualitas, nanti saya jelaskan khusus. Terus kemudian keterlibatan pengguna lulusan, ini mau tidak mau akan di-share karena kita punya jejaring tadi, supaya mereka mau menerima mahasiswa magang dan menerima lulusan. Itu syarat utama ternyata kata Silem Kerma. Ini bukan karena prodi kami, di jurusan kami akan membuka prodi baru. Nah, salah satu ternyata pengguna lulusan itu dalam syarat itu harus ada penerimaan dunia industri, dunia usaha, atau di luar tadi pengguna lulusan terhadap mahasiswa prodi yang akan dibuka tadi untuk magang dan akan menerima lulusan ketika mereka nanti menyelesaikan studi. Terakhir adalah kelanjutan program pengembangan. Ini berapa implementasi yang nanti kita diskusikan detailnya seperti apa. Kemudian Bapak Ibu, ini kaitannya dengan strategi. Bagaimana kemudian kita bicara tentang kurikulum yang harus disesuaikan dalam persoalan ini. Maka yang pertama, visi misi. Ini sudah mulai harus ditata ulang. Karena walaupun mungkin misalnya Mas Menteri nggak dipakai 5 tahun lagi, ini sepertinya agak lama agak lama. Kalau kita lihat mungkin Bapak Ibu masih ingat tahun 80 dulu dikenal istilah pembelajaran yang berbasis keahlian itu, tapi yang bukan. Kalau tahun 90 ada istilah dari Menteri Wardiman, link and match begitu, karena mengambil ide dari Jerman. Nah, sampai 20 tahun setelah itu hampir tidak ada istilah baru. Nah, di 2020 ini seperti tahun 2020-an 80 itu ada istilah tadi. Kemudian link and match itu tahun 2000-an kira-kira begitu. Sekarang 2020 ini kita muncul istilah kampus merdeka dan merdeka belajar. Nah, itu mungkin dari sisi itu dalam sejarah itu kayaknya sepertinya memang kita agak lama setelah ini, mungkin walaupun mungkin Mas Menteri nggak dipakai, karena ini sudah terlanjur menjadi kebijakan yang diperjalankan. Kalau berubah lagi nanti juga akan repot begitu. Mau tidak mau prodi sekarang harus melakukan perubahan. Perubahan yang pertama adalah visi misi. Kedua tadi memperbanyak kerjasama, kaitannya dengan kata-kata magang dan rekrutmen. Mau tidak mau nanti dosen itu mau keluar menambah jumlah kerjasama terhadap lembaga begitu. Kemudian basis kurikulum yang berbasis luaran, ini harus sesuaikan dengan profil lulusan, karena kita istilahnya kalau menurut Mas Menteri kita harus lifelong learner, pembelajarannya tidak hanya sebatas di kampus. Ini bagaimana kemudian mereka harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi. Gitu. RPS-nya harus lengkap dari perencanaan hingga evaluasi. Bahkan tadi saya katakan ada opsi 3 semester dalam kurikulum. Nah, mau tidak mau kita akan berubah kurikulumnya untuk belajar mandiri di luar kampus dan bisa menerima mahasiswa dari luar prodi. Harus mencakup 8 kegiatan Merdeka Belajar setara. Jadi pasti 20 SKS dalam 1 semester itu dibagi-bagi. Misalnya tadi penelitian, misalnya. Melakukan penelitian mungkin 5 SKS misalnya. Mengikuti seminar nasional misalnya 5 SKS misalnya. Masuk di jurnal nasional terakreditasi misalnya 5 SKS misalnya. Bikin laporan penelitiannya 5 SKS, itu konversinya. Nah, detailnya seperti apa, itu prodi yang menentukan sebenarnya. Karena tidak bisa dipaksa satu perguruan tinggi, satu prodi harus sama dengan prodi yang lain. Keempat, ini pembelajaran berbasis student center learning, memadukan atau menyergikan antara hard dan soft skill dalam dan luar kampus. Ini sudah terjadi sekarang ini, meskipun sifatnya dadakan dan darurat, begitu. Masih banyak yang belum siap sebenarnya. Kalau komunikasi, praktek, bagaimana cara praktek di luar prodi, sementara fasilitas, sarana, prasarana, dan sebagainya tidak dipunyai oleh mahasiswa. Ini pasti membutuhkan pembelajaran atau penyikapan yang serius. Kelima, meningkatkan kompetensi dosen, tadi saya katakan, dosennya tidak bisa hanya ngendon di kampus, lebih banyak belajar keluar, makanya kemudian Mas Menteri menyebutkan ada yang disebut dengan sabbatical leave. Baik di perguruan tinggi yang kriterianya akreditasinya bagus, begitu, atau ke luar negeri. Keenam, menyiapkan materi-materi perkuliahan yang bisa diakses oleh mahasiswa di luar prodi. Mahasiswa luar bisa belajar ke kita, berarti kita harus menyiapkan materi apa yang sesuai dengan mereka, dan itu sifatnya reguler.
Kalau tidak reguler berarti part-time, bentuknya student exchange. Bahkan kalau ada materi yang sifatnya lokal kedaerahan, yang ini menjadi penciri uniqueness dari satu prodi juga menarik. Perlu difikirkan. Sehingga membedakan misalnya untuk komunikasi Untak Surabaya bedanya dengan komunikasi Unair seperti apa. Atau bedanya dengan komunikasi Unsud pada mata kuliah apa, materi pembelajaran apa. Ini memang menjadi penciri khas, keunikan yang akhirnya ketika orang bilang misalnya, ketika bicara tentang komunikasi bangunan dan berdayaan masyarakat, misalnya. Kalau komunikasi bangunan, orang cenderung melihatnya IPB misalnya. Kalau kajian media misalnya, mungkin bicaranya ke UI misalnya. Komunikasi budaya, ngejarnya ke UNPAD misalnya. Nah, kalau misalnya sekarang mau belajar komunikasi budayaan masyarakat, mana perguruan tinggi yang menyediakan komunikasi budayaan masyarakat? Nah, misalnya poin ini kami bermain di situ misalnya, komunikasi unsur. Nah, Untak nanti juga punya semacam trademark, semacam kekhasan, uniqueness. Kalau mau belajar komunikasi apa, datang ke tempat kami. Nah, itu yang menjadi penciri khas, uniqueness, dan punya nilai unggul yang tidak dipunya oleh prodi-prodi yang lain. Gitu. Atau kalau yang lain tadi karena ada prodi dari sastra Inggris misalnya, atau dari psikologi misalnya, nah psikologi apa yang ditawarkan yang berbeda dengan psikologi yang lain, misalnya begitu. Ini adalah kewenangan prodi. Begitu. Kaitan kurikulum dengan akreditasi sebenarnya sama aturannya, tapi yang menjadi poin yang saya merahkan, buat merah itu adalah bahwa kriteria pendidikan, luaran dan capaian merupakan kekuatan program studi. Jadi kurikulum yang baik adalah sebuah keniscayaan. Kira-kira begitu. Kalau aturan yang lainnya, nanti kita bisa diskusikan detailnya saja. Misalnya tadi perpanjangan 5 tahun bagaimana, itu lebih enak kalau ditanyakan dalam bentuk diskusi saja. Dampak kurikulum terhadap akreditasi prodi, kaitannya dengan tadi, poin ketiga ini yang saya merahkan. Maka poin ke slide ke-7 saya ini adalah dampak kurikulumnya. Tadi saya sudah jelaskan di awal, akreditasi bukan lagi kewajiban, tapi sukarela sifatnya. Mau tidak mau, maka karena dalam 5 tahun pertama, setelah terakhir itu akan ada perpanjangan otomatis. Misalnya, seingat saya, komunikasi Untak Surabaya ini misalnya tahun 18, misalnya dapat nilai A. Maka 2023 nanti tidak perlu perpanjangan, Bapak Ibu. Tapi 6 bulan berikutnya nanti akan divaluasi oleh Ban PT. Nah, akan muncul perpanjangan suratnya menjelang deadline, hari habis, kadaluarsa, maka kemudian dia diotomatis diperpanjang 5 tahun. Baru setelah itu nanti akreditasi reguler kembali. Hanya saja bahwa dalam 5 tahun perpanjangan itu, yang tadi sifatnya sukarela, maka akan ada pemantauan. Jadi pemantauan kalau ternyata selama 5 tahun ke depan, misalnya 18 sampai 23 tidak ada masalah, otomatis berpanjang 23 hingga 28. Tapi misalnya dalam jeda itu, dalam perpanjangan otomatis itu misalnya tahun bisa 22 atau bahkan setelah selesai 23 menjadi tahun 24, kok ternyata ada aduan masyarakat, aduan pada 3 hal, kualitas lulusannya menurun, misalnya, luaran belajarannya tidak sesuai, misalnya, profil lulusannya ya tidak sesuai itu, kira-kira, target belajarnya tidak tercapai, misalnya. Nah, ini misalnya ketidaktersediaan sarana prasarana, pokoknya ada aduan begitu yang dilaporkan ke Ban PT, maka Bapak Ibu diberikan waktu sekitar 6 bulan untuk Ban PT akan ngecek ulang, tentu saja, lewat PD Dikti misalnya, jelas begitu. Ya. Akan ada checking. Tapi kalau ternyata hasil checking semuanya kok menyetujui aduan masyarakat tersebut, maka 6 bulan dari masa aduan itu, Bapak Ibu harus melaksanakan akreditasi wajib. Itu dampaknya. Nah, kalau kurikulumnya tidak bagus, artinya tadi kualitas lulusnya tidak ada, misalnya yang mencapai IPK target minimal 3, ternyata nggak sampai 3 misalnya. Daya terima kerja di pasar menurut pengguna tidak sesuai bidang kerjanya misalnya, yang dijanjikan misalnya. Untuk target belajar atau fasilitas pembelajaran misalnya, ketiadaan sarana misalnya, jumlah dosen yang tidak memadai misalnya, ada aduan, dan itu ternyata dibenarkan oleh Ban PT, maka mau tidak mau Bapak Ibu harus melaksanakan akreditasi wajib. Kira-kira begitu. Artinya kurikulum ini menjadi dasar. Kalau kurikulumnya bagus, maka akan mudah untuk disesuaikan, untuk dicapai targetnya. Yang jadi masalah kalau kemudian kurikulumnya tidak bagus tadi. Nah,
kurikulum bagus dan tidak bagus ini, itu bukan hanya wilayahnya di prodi tadi. Tapi ketersediaan tadi, karena Mas Menteri punya karep, punya karep, maka bisa jadi keberadaan opsional kampus Merdeka ini akan dinilai. Jadi kalau ada kurikulum yang tidak menyertakan opsional hak Merdeka Belajar buat mahasiswa 3 semester, itu yang akan jadi temuan. Yang akan bisa jadi nanti akan dilaporkan dan akan menjadi kasus yang akan ditindaklanjuti. Ini perlu kita waspada. Kaitannya dengan kurikulum, ini slide saya cukup panjang, ini sifatnya teknis Bapak Ibu, tapi nanti kita diskusi saja, karena targetnya Mas Menteri itu kan sebenarnya kita bersaing di masyarakat ekonomi ASEAN. Nah, kurikulumnya harus bicara tentang itu, ini detail-detail seperti apa kurikulum yang baik. Saya pikir ini teknis saja, bagaimana menata dan sebagainya, itu yang saya lebih nyaman, misalnya kalau kita diskusi tadi, menyamakan diskusi di Aspikom misalnya, kemudian di beberapa kasus prodi, karena itu juga cerita-cerita yang masuk ke kita, dan mungkin hal-hal ya teknis apa yang harus kita selesaikan, sesuaikan di misalnya di prodi komunikasi di Untak misalnya, atau sharing di prodi yang lain, itu lebih enak. Kalau materi ini, misalnya kurikulum yang baik, ukurannya seperti apa, bahan kajian seperti apa, itu saya yakin teknis itu semuanya sudah Bapak Ibu kuasai, nanti kalau perlu saya bisa kirim materi ini ke Bapak Ibu. Kira-kira demikian pemaparan awal, kita teruskan saja untuk diskusi biar lebih nyaman dan lebih mendalam. Bisa jadi nanti saya malah banyak belajar dengan kasus yang Bapak Ibu alami. Kami terus terang di Unsur sudah mengalami diskusi panas, Bu. Diskusi yang cukup panas itu 2 bulan ini kira-kira. Sejak Februari Maret kami sudah menyusun kurikulum. Tapi karena sudah meraba Kampus Merdeka, kami menyediakan seluruh mata kuliah pilihan yang tadinya diadakan dimulai semester 3, 4 itu di setiap semester, semuanya kita ubah, kita tarik. Kita hanya taruh semuanya di semester 6, 7, 8. Termasuk yang kita biasanya ada magang, begitu, karena kan biasanya ada magang, Ibu, 2-3 SKS misalnya, tergantung prodinya, kami 2 SKS, yang waktunya hanya 2 bulan, itu kita tata ulang. Jadi semacam ada 2 muara, gitu. Muara reguler yang mahasiswa itu belajar di prodi, urutannya begini, gitu. Ada mahasiswa yang sampai belajar di prodi sampai 5 semester, itu capaian wajibnya sudah dapat semua. Capaian belajaran, misalnya capaian belajaran komunikasi, dari kompetensi umum, kompetensi khusus, dari pengetahuan misalnya, yang 4 kriteria itu, semuanya didapatkan sampai semester 5. Jika kalau profil lulusan kita menyebut misalnya menghasilkan lulusan ilmu komunikasi yang madai di bidang komunikasi bangunan dan budaya masyarakat misalnya, maka mereka sudah sampai di sampai semester 5 itu. Nah, di semester 6, 7, 8 itulah kemudian tambahan itu, dan itu tersedia muara yang kedua tadi, opsional bisa di luar kampus, yang itu sudah dihitung. Nah, penghitungannya memang untuk kurikulum 2020 itu masih debatable. Misalnya tadi, magang, itu mata kuliah apa yang bisa diambil untuk pengganti magang, misalnya. Misalnya mata kuliah pilihannya adalah lobby dan negosiasi. Berapa SKS untuk diambil lobby dan negosiasi? Laporannya seperti apa? Ada modulnya tidak untuk mata kuliah itu mencapai pengganti 20 SKS ketika mereka belajar di tempat magang, misalnya. Kalau misalnya mereka tertariknya ngajar, misalnya. Ngajar di desa terpencil atau di daerah perbatasan, misalnya. Lalu bagaimana pembagian SKS-nya? Mata kuliah apa yang bisa jadi mata kuliah konversi, itu yang sekarang masih debatable kan. Tapi yang untuk tahun ini karena Unsur juga punya ditargetkan oleh Mas Menteri, Unsur itu rektornya sudah tanda tangan, bahwa tahun ini akan mengadakan Kampus Merdeka Belajar. Kami sekarang menyiapkan 2-3 mata kuliah, Bu, yang ditawarkan ke seluruh mahasiswa di Unsur, yang sekarang lagi diundah di SIA, di Sistem Informasi Akademik itu, yang bisa diambil oleh mahasiswa-mahasiswa lain. Misalnya kita bicara belajar komunikasi kesehatan. Mahasiswa komunikasi ketika bicara tentang komunikasi kesehatan ternyata nggak mau belajarnya di komunikasi kesehatan prodi ilmu komunikasi. Maunya adalah mereka belajar di prodi kesehatan masyarakat atau kedokteran. Nah ini agak bingung itu kedokteran karena mereka punya blok, sistem pembelajarannya blok. Agak repot gitu. Paling kemungkinannya mungkin di Vigas, karena khusus ilmu kesehatan kan mereka tidak ada opsional Merdeka Belajar di luar prodi. Tapi kalau yang sosial itu sudah. Jadi begitu kita mau sharing bahwa kita mau membuka mata kuliah fotografi misalnya di komunikasi,
ternyata animo mahasiswa lain itu banyak Bu yang mau mendaftar. Nah, itu kebingungan juga di SIA. Apakah SIA nanti diwajibkan duluan misalnya? Duluan itu berarti ngajar, atau wajib buat prodi duluan, dibikin kelas baru. Katakanlah karena dosennya 4 misalnya, yang kompeten ngajar fotografi misalnya, satu dosen hanya ngajar di prodi sendiri misalnya, maka 3 dosen yang lain itu dibikin masing-masing 3 kelas, masing-masing 2 kelas misalnya, tambahan yang bisa tergantung kuota yang diambil oleh mahasiswa di luar prodi, misalnya untuk fotografi seperti apa misalnya. Nah, ini yang mungkin nanti kita sharing pengalaman saja, karena ributnya itu sampai sekarang masih, karena sistem informasi akademik itu kan sekarang harus dibuka kuncinya supaya bisa diambil, karena tadinya kan itu hanya di fakultas, sekarang bisa ditarik di tingkat universitas, mata kuliah apa saja yang ditawarkan. Kita tadinya menawarkan mata kuliah literasi media, biar mereka belajar anti hoax misalnya, atau media sosial begitu. Ternyata yang jadi masalah di kita adalah kompetensi dosen. Nggak semuanya punya kompetensi dan minat ngajar tentang literasi media. Ini juga perlu kita pikir. Karena kalau ternyata tiba-tiba kita tawarkan, yang ngambil banyak, dosennya bingung. Kira-kira begitu. Maka apakah perlu ada pembatasan? Misalnya pembatasan itu hanya boleh diambil untuk 200 mahasiswa di luar prodi misalnya. Nah, itu kan pembatasan. Itu teknis. Jadi di kami ini masih dikaji, tetapi karena kita sudah harus memasukkan kurikulum, terakhir besok tanggal 31 Juli, makanya diskusi kita sudah selesai sampai mata kuliah apa yang ditawarkan bisa diambil oleh mata kuliah oleh mahasiswa di luar prodi. Nah, kira-kira begitu mungkin diskusinya, sebagai pengantar saja. Nanti lebih lanjut kalau kita sharing, diskusi lebih panjang, lebih nyaman. Terima kasih, saya kembalikan kepada Ibu. Monggo, saya tutup share-nya. Terima kasih Pak Bekti untuk sharingnya. Ini bergabung juga dengan kami, dengan kita, Bu Wiwi Afifah dari Prodi S1 Fakultas Hukum, Prodi S1 Hukum, Bu Ulfi ya, Bu Ulfi dari Ekonomi Manajemen Pak. Jadi mungkin nanti kita bisa ini ya, karena kalau komunikasi itu kan ini ya Pak, memang sangat cair ilmunya, bisa masuk mana-mana, tapi fakultas lain mungkin juga akan memerlukan keahlian kita. Saya ingin memulai dengan bertanya dulu Pak Bekti, mungkin nanti teman-teman juga akan menyampaikan pertanyaannya. Kalau kita memilih gitu ya, maksudnya memilih keunggulan dari program studi, kalau yang dilaksanakan di Unsud seperti apa Pak? Karena kan itu berarti revisioning seluruh, kita mengikuti dari universitas duluan atau kita bisa mulai duluan dari bawah. Seperti apa prosesnya Pak? Sebenarnya kalau kami di Unsud itu kan karena kewajiban gitu. Kewajiban karena rektornya sudah terlanjur tanda tangan kontrak dengan menteri gitu. Menyiapkan sekian mahasiswa di tahun 2020 sudah melaksanakan implementasi tadi itu, implementasi kurikulum merdeka gitu. Sehingga mau tidak mau prodi di bawah itu harus wajib karena dekanya juga dikontrak sama-sama oleh rektor gitu. Jadi prosesnya memang dari atas. Kalau boleh memilih, prodi mah tidak mau repot, Bu. Iya, ngapain repot begitu kan? Harus menyiapkan sesuatu yang akhirnya kita sendiri kerepotan dan sebagainya. Tapi karena ini sesuatu yang terjadi begitu, sehingga wakil dekan satu kami itu berdiskusi dengan prodi-prodi dan kejurusan itu, kemudian men-share kira-kira mata kuliah apa dulu lah yang kita tawarkan dulu di universitas. Apa saja yang paling menarik yang bisa diambil untuk masuk secara umum. Kalau teori konsep mungkin nggak terlalu banyak menarik begitu orang-orang mahasiswa lain ngambil di sini. Tapi kira-kira apa yang ada terapannya begitu. Nah, memang betul kalau di komunikasi kita tawarkan mata kuliah yang terapan itu mending misalnya. Ini kesulitan misalnya di prodi sebelah gitu. Kami punya prodi sosiologi misalnya, Bu. Bingung, apa yang mau kita tawarkan terapannya apa begitu. Menariknya seperti apa begitu. Padahal sebenarnya menurut saya banyak juga sebenarnya yang kaitannya dengan penerapan di masyarakat misalnya. Ini contoh nih diskusi di kami yang terjadi beberapa ini. Kalau model yang di hubungan internasional, mereka mengatakan kita siap. Nanti kita belajarkan bagaimana belajar melakukan negosiasi dengan dunia internasional, siap masuk dunia internasional dan sebagainya. Karena memang ada mata kuliah yang begitu.
Nah, saya tidak tahu detailnya, tapi karena saya tidak bicara tentang apa namanya tadi misalnya hukum atau ekonomi, tapi setahu saya kalau ada beberapa saya nanya ke mahasiswa, kamu nggak tertarik belajar tentang manajemen sumber daya manusia misalnya, itu kan adanya di ekonomi misalnya. Nah, kalau yang di hukum ini saya nggak terlalu paham. Kira-kira seperti apa? Atau mungkin kaitannya dengan human relation misalnya, ini juga menarik. Jadi memang kasus per kasus sih Bu, tiap prodi tidak bisa disamakan. Kira-kira begitu. Baik. Mungkin ada Bapak Ibu yang mau bertanya dulu, Bapak, berdiskusi. Kami persilakan langsung di-unmute saja. Saya Bu Vika. Monggo Bu Vivi. Nggih, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam. kenal Pak Is. Saya Kaprodi Manajemen Unpad Surabaya, satu tim dengan Bu Vika ini. Kami sekarang baru mengerjakan kurikulum Kampus Merdeka, Pak Is. Nah, mungkin pemahaman dari Ilkom dengan ekonomi mungkin agak berbeda. Saya mempunyai pemahaman gini, untuk membuat kurikulum Kampus Merdeka itu didasarkan pada tadi dikatakan capaian pembelajaran. Sehingga mata kuliah yang saya tetapkan di prodi saya itu adalah mata kuliah yang pendukung utama untuk capaian pembelajaran saya di prodi manajemen. Sedangkan untuk mata kuliah lainnya, pendukung lainnya seperti contoh misalkan hukum bisnis, kemudian yang sekiranya menurut saya itu pendukung saja untuk capaian pembelajaran itu saya masukkan ke dalam yang 20 kan 3 semester nggih Pak nggih. Untuk yang kalau yang keluar. Kalau keluar 40, 20 kan antar sesama. Nah, itu kalau saya masukkan sebagai yang antar perguruan tinggi itu kira-kira menurut Bapak betul nggak Pak ya? Pemahaman saya seperti itu betul nggak Pak nggih? Betul tidaknya saya tidak tahu ya Bu karena bidangnya beda. Tapi intinya bahwa Ibu menawarkan satu mata kuliah yang setara itu ditawarkan oleh prodi kepada mahasiswa di luar prodi dan kemudian diambil itu betulnya. Itu sesuainya. Maksudnya kalau yang hukum bisnis itu nanti saya arahkan ke fakultas hukum gitu loh sehingga masih lebih mendalami itu. Gitu Pak nggih. Oke, matur nuwun Pak. Nggih, matur nuwun Pak Is. Sudah Bu Vika. Yang mungkin masalah itu adalah yang tadi itu menghitung konversi 40 SKS itu 20-20 yang harus mengganti mata kuliah dengan 8 item kegiatan tadi. Iya, betul. Itu yang harus kita pikirkan detailnya. Nggih, betul. Konversinya apa gitu, menyesuaikannya apa gitu. Yang mungkin matur nuwun Pak Is. Sami-sami Bu. Ampun Bu Vika, matur nuwun. Ya. Pak Bekti mungkin boleh diperjelas gitu, diperdalam tentang model-model kurikulum seperti apa yang bisa kita terapkan dalam implementasi Merdeka Belajar ini. Karena kalau di buku panduannya itu kan ada seperti 3 model gitu kan Pak. Ada yang blok, ada yang percepatan, dan blok gitu. Itu seperti apa nih Pak? Sebenarnya sih tidak. Pemilihan itu ada di pelaksanaannya di tingkat prodi, Bu. Kalau saya melihat contoh yang di IPB, itu ternyata mereka dibebaskan murni, prodi masing-masing untuk menentukannya. Nanti bisa saya share ke materi yang dari IPB kalau memang berkenan. Itu ternyata mereka belajar itu dibebaskan. Kalau model blok, maka seluruhnya harus sama. Prodi yang blok dengan yang blok. Karena kalau tidak, nanti perhitungannya agak berbeda. Tapi kalau yang ini memungkinkan yang pembelajarannya non-blok, katakan non-blok ya, tidak yang bentuknya reguler biasa, tidak blok, itu kan menghitungnya hanya pembagian mata kuliah dengan SKS. Berarti kita ketika kita menyusun kerjasama dengan institusi lain, perguruan tinggi lain atau prodi lain, itu kita benar-benar harus menyamakan kurikulumnya ya. Apakah mereka punya? Memang harus ada diskusi, Bu. Kemarin saya ketemu dengan Kadep, Kepala Departemennya Komunikasi UGM. Nih, saya nanya, mahasiswaku ada yang nggak keterima di UGM, tapi sekarang gara-gara kamu seperti kamu mau belajar UGM, daya tampungmu berapa? Daya kotamu berapa? Daya terimamu berapa? Begitu. Jawabannya, Mas, orang di tempat saya juga lagi bingung ini posisinya, bagaimana nanti ngitung jumlahnya dan sebagainya. Begitu. Setelah pada diskusi begitu, pada terbuka, Bu. Poin-poin apa, kriteria apa, mata kuliah apa, yang kemudian itu bisa kita samakan begitu. Karena bisa jadi di kurikulum kita mungkin ada ditaruhnya di semester awal, katakanlah di semester 3 atau 4. Ternyata di perguruan tinggi lain ditaruhnya di semester 5 atau 6 misalnya. Sehingga kan harus ada penyesuaian. Kalau udah diambil, apalagi yang bisa dilaksanakan. Nah, perhitungan itu memang
mestinya akan ada semacam apa gitu, MOU lah, kita duduk bersama dengan prodi-prodi di luar PT gitu. Kalau kita mau melakukan student exchange, mana aja bidangnya bisa diisi gitu. Nah, kalau di Asfikom ya, mohon maaf ini di asosiasi itu kita bicaranya tadi itu, yuk kita samakan dulu yuk kira-kira apa yang bisa diambil oleh mahasiswa pada semester 1 sampai 5 begitu. Jadi ketika mereka mulai opsional misalnya melakukan magang atau student exchange misalnya macam-macam itu sama sudah punya, kita nggak harus ngajari lagi dari nol gitu. Mereka sudah punya konsep dasar gitu tentang bidang ilmu wajib yang dikuasai. Itu kira-kira di diskusi di asosiasi komunikasi seperti itu kira-kira, Bu. Nah, kalau kemudian itu tidak ada diskusi juga pasti akan susah, Bu. Akan susah gitu. Nah, contoh kasus misalnya di tahun 2018 belum ada ide ini, itu kami kedatangan tamu dari Yongsan University dari Korea. Ketika kemudian datang, mereka menawarkannya. Istilahnya sih bukan student exchange, karena mereka nggak mau menerima student exchange. Mereka mau menerima double degree. Jadi 70 SKS belajar di kita, di internal, 70 SKS sisanya mereka belajar di Yongsan University. Setelah itu 6 SKS terakhir, itu dalam bentuk skripsi, dikembalikan lagi ke kita. Kalau skripsinya dinyatakan lulus, mereka mahasiswa dilaporkan ke sana, terus kemudian mereka mendapatkan ijazah 2. Jadi kalau sudah ada keterangan bahwa mereka diluluskan di Unsud, misalnya tempat kami, maka Yongsan akan mengeluarkan set ijazah juga. Jadi ijazahnya 2, double degree. Gitu. Ternyata yang menarik, di awal pembicaraan ketika sebelum sampai MOU dan sebagainya itu, mereka menanyakan kurikulumnya. Nah, kurikulum kita kan pasti akan di-translate kan Bu ya, nggak ada masalah dengan itu. Kita di-translate dibandingkan dengan punya dia. Ditanjukkan begitu. Ternyata tidak ada perbedaan yang berarti. Ada poin hanya kata dan sebagainya, sampai ini materinya sebenarnya sama. Sehingga deal pada setelah itu, setelah dibawa pulang, dapat jawaban email dan macam-macam, ternyata kita diakui kurikulumnya mereka. Gitu. Poin-poin apa yang bisa diambil oleh mereka. Jadi nanti walaupun meskipun nanti ketika mahasiswa melakukan pembelajaran di sana, ada yang mereka tuh diambilnya di semester 7 begitu, ada yang diambil malah di semester 3 begitu, padahal statusnya mereka adalah di semester 5 misalnya. Kira-kira begitu. Jadi memang harus ada diskusi, Bu, terhadap prodi-prodi jenis di luar PT. Kalau enggak nanti kita kebingungan. Di sini ada, di sana tidak. Nah, kalau tidak ada ini bagaimana mengukur persamaannya? Konversinya bagaimana gitu. Penghitungan SKS-nya bagaimana? Itu yang harus dibahas di prodi. Kira-kira begitu, Bu Vika. Baik, monggo Bu Wiwi. Iya, Bu Vika. Terima kasih Bu Vika. Assalamualaikum Bapak dan Ibu semua. Pak, mohon izin bertanya karena saya juga tadi terlambat. Kalau yang saya baca dari buku pedoman penyusunan kampus Merdeka, Pak, sebenarnya yang ditambahkan itu kan CP-nya, Pak. Nah, dalam penambahan CP kemudian akan berdampak pada SKS mata kuliah. Nah, apakah ketika memang misalnya pembelajaran di prodi kami misalkan ada tindak pidana khusus, terus kemudian yang di dalamnya misalnya ada kejahatan pers atau cybercrime atau apa misalkan, ketika itu akan diikuti oleh prodi Ilkom atau mahasiswa saya mungkin akan menempuh itu misalkan di prodi informatika misalnya, apakah SKS-nya tentu akan bertambah atau SKS-nya tetap saja misalnya 2 SKS. Nah, kalau seperti itu nanti model pembelajarannya seperti apa? Seperti apa yang saya maksud di sini adalah ketika SKS-nya tetap 2, dia akan mendapatkan itu, apakah separuh didapatkan di Fakultas Hukum, karena kan kita ingin mengajarkan dasarnya tindak pidana khusus itu, gitu. Karena nggak hanya cybercrime, nggak hanya kejahatan pers, nanti ada kejahatan pemilu, dan lain-lain. Lalu yang tertentu, itu hanya beberapa pertemuan misalnya kita butuhkan. Nah, apakah secara teknis ke depan akan seperti ini, atau kita memang pure anak-anak itu akan belajar di sana berapa SKS. Nah, ini justru yang menurut saya menjadi kami di prodi agak galau, Pak, karena tentu semua dosen akan saling mempertanyakan. Itu yang pertama, Pak. Yang kedua adalah kalau misalnya di tempat saya memilih
sistem yang non-blok, Pak. Misalnya kami menawarkannya ada di semester 3, semester 4, dan semester 5. Karena kalau kami blokkan di semester 5, itu kemarin diskusi dengan Bapak Ibu dosen, nanti akan kesulitan karena mungkin prodi lain ketika kita buka mata kuliah yang sesuai dengan prodi lain, mohon maaf ya Pak, ini problem SDM. Mungkin ada dosen yang kemudian akan nggak ngajar karena mungkin dia dapat satu mata kuliah, permintaan prodi lain sedikit gitu. Nah, ini kita akan menjembataninya seperti apa? Nah, itu saya mencoba non-blok. Jadi ditawarinya 3, 4, dan 5. Apakah ini kemudian kalau untuk prodi lain kita buka sistem bursa, jadi kita tawarin terus di semester 3, semester 4, semester 5, atau di semesternya itu kalau yang untuk internal kita itu memang anak-anak kita sebar di sana, tapi di prodi lain itu tetap pakai blok, tetap bisa juga dia belajar di kita. Jadi kayak kalau menurut Bapak tadi kan harus blok sama blok gitu. Nah kalau misalnya di kita itu non-blok, di prodi lain blok, silahkan. Tapi berarti kita ngebursa buat mereka gitu Pak. Nah apakah seperti itu Pak? Terima kasih. Baik Bu, ini memang ramai Bu di kami juga. Sebenarnya belum selesai. Karena kaitannya begitu. Banyak dosen yang nanti aku ngajar apa begitu. Ini memang masalah yang krusial. Sebenarnya kan ini opsional ya Bu. Satu ini opsional gitu. Artinya nggak menjadi sebuah kewajiban mahasiswa untuk mengambil gitu. Kita kan hanya menyediakan gitu. Bukan berarti kemudian itu harus sama persis begitu dengan itu. Itu kan pendapat. Karena kalau di tempat kami ada yang blok, ada yang tidak. Jadi kan kalau menyesuaikannya lebih mudah kalau sama-sama tidak, nggih. Kalau iya kan tidak. Itu yang pertama nanti Bu. Bukan berarti harus blok dengan blok, bukan. Artinya ini kan hanya di tempat kami memudahkan saja. Kemudian yang pertama tadi kaitannya dengan apakah mata kuliah itu diambilnya misalnya sebagian di sana, sebagian di sini. Saya katakan begini Bu, di kami itu hanya diambil tidak semua satu SKS penuh, tidak semua satu semester penuh SKS-nya. Misalnya di Fakultas Hukum, terus di Fakultas Hukum terus satu semester itu tidak. Gitu. Jadi ada beberapa mata kuliah yang memang diambil. Kita hanya menawarkan mata kuliah yang bisa diambil kira-kira oleh mahasiswa di luar prodi. Gitu. Jadi tidak akan mengurangi jatah dosen pengampu juga untuk pertanyaan yang kedua. Nanti kami kehabisan jatah ngajar begitu kalau semuanya ditawarkan dan diambil orang luar. Gitu. Karena ada mata kuliah yang tadi teknis kalau di kami, ini hanya contoh saja mungkin. Mata kuliah yang wajib diambil di prodi tetap diampu di situ. Nah, kuota mahasiswa luar prodi itu dibukanya itu adalah pada kelas baru gitu. Walaupun ternyata ada yang prodi lain itu yang di FIB misalnya Fakultas Ilmu Budaya menyatakan kami nggak punya bikin kelas baru Pak, buat diskusi saja. Jadi gabung aja dengan mahasiswa kami gitu. Saya bilang kan kita juga punya batas kelas, tidak semuanya kemudian bisa masuk dong. Saya bilang begitu. Lalu gimana kalau misalnya nih satu kelasnya 40 orang misalnya, ternyata yang memilih atau yang mengikuti mata kuliah yang ditawarkan untuk dibuka itu ternyata lebih dari itu. Bagaimana syaratnya? Gitu. Nah, itu diskusinya juga ramai. Ya barulah kalau memang lebih dari itu Pak, kita punya satu pembagian kelas baru, gitu. Enggak semua orang dari luar, enggak. Bisa digabung karena duluan ngisi SIA. Siapa masuk yang milih di sini dapat kelas ini, nanti yang enggak berarti di kelas berikutnya. Lah berarti ada jumlah yang banyak lebih dari satu kelas pada satu mata kuliah misalnya. Bisa jadi begitu. Tapi kami punya kuota. Punya batas gitu, kuotanya. Nah, batas kuotanya itu bagaimana? Tergantung kesiapan dan kompetensi dosen yang mengampu itu. Kalau ternyata yang mengampu dan sebagainya kok terbatas misalnya, maka kayak fotografi saja lah misalnya di tempat kami gitu. Kan nggak semua dosen passion ngajar punya kemampuan fotografi gitu. Hanya paling berapa orang. Nah, itu yang kita tawarkan aja batasnya hanya kalau satu dosen ngajar maksimal 2 kelas satu mata kuliah, ya berarti dia hanya kelas A dan kelas B. Jadi katakanlah yang tersedia dosennya 4 orang, maka kalau dikalikan 2, berarti kan jumlahnya satu orang bisa ngajar 2 kelas kali 40 kan 80. 80 kali 4
gitu, sekitar 240 maksimalnya. Kalau ada 241 orang yang akan mahasiswa yang ke orang 241 ya ditolak otomatis oleh sistem karena kelasnya sudah penuh. Jadi tidak akan ada alasan keterbatasan SDM dan sebagainya. Nah, kalau misalnya pertanyaan yang pertama tadi mata kuliahnya dipotong misalnya. Tadi nyun sewu cybercrime misalnya, hukum memang harus diajarkan di Fakultas Hukum karena yang paling tahu itu, atau misalnya nanti ada hubungannya dengan apa misalnya kejahatan kalau di komunikasi kan ada ya Bu tentang IT, penyebar informasi yang tidak sesuai sehingga ada UU IT dan sebagainya misalnya, dari si hukumnya adalah dihukum. Itu bisa juga kemudian, ini juga diskusi rame di tempat kami, bisa nggak dosennya itu dipasangkan begitu. Satu dari Fakultas Hukum, satu dari, nah itu kan tergantung teknis pelaksanaan di masing-masing perguruan tinggi. Kami tidak bisa menyatakan kalau itu salah atau benar gitu. Karena tidak semua dosen juga siap berpartner dengan dosen yang tidak biasanya mereka berpartner. Jadi ini sebenarnya persoalannya adalah kita menyediakan, mau diambil mahasiswa dan tidak, monggo. Kalau mereka mau ambil, berarti kita sudah punya teknis kesiapan. Misalnya mata kuliah apa yang ditawarkan, kuotanya berapa, misalnya sistemnya bagaimana, gitu. Diambilnya, maksudnya karena kelasnya reguler pasti saja, tidak dikelaskan khusus misalnya, mau dicampur dengan mahasiswa asal prodi atau dibikin kelas terpisah. Kira-kira sih begitu nggih Bu yang kami alami dan kesulitan yang kita diskusikan di kampus begitu kira-kira. Iya. Iya, Pak. Pak boleh nanya selanjutnya. Pak, apakah kalau misalnya kemarin sempat kami berdiskusi di sebelah nak sama ayah nak, umpamanya kita cybercrime gitu ya Pak ya, itu di tempat saya ada di Fakultas Hukum. Terus kemudian misalnya ada kejahatan digital, taruhlah itu ada di Teknik Informatika. Nah, umpamanya kan kita pengen itu masih tetap ada dipertahankan. Nah, kalau misalnya anak-anak dengan konsep kampus merdeka, anak-anak tidak belajar cybercrime di Fakultas Hukum, tapi langsung di Teknik Informatika, karena nanti kan ada 20 SKS itu. Nah, kalau kemudian nanti ditranskripkan, atau misalnya mata kuliah yang diambil gitu Pak, itu kemarin ada kritik bahwa kenapa ini kemudian justru seperti karakter hukumnya nggak muncul gitu nanti di transkrip kelulusan mahasiswa. Nah, bagaimana sesungguhnya konsep membagi ini, Pak? Enggak, saya nanya dulu, Bu. Misalnya tadi, itu ditawarkan oleh Teknik Informatika tidak, Bu, sebagai mata kuliah yang boleh diambil oleh prodi lain? Kalau tidak kita belum tahu, Pak. Ya, nah, kita belum tahu sih, Pak. Emang kita belum tahu. Tata kolaborasi antar unit di PT itu memang harus duduk bersama. Sehingga tahu mata kuliah apa yang ditawarkan. Kita memang mungkin berpikir bahwa misalnya tadi cybercrime misalnya, itu adanya di Teknik Informatika misalnya, sama di Fakultas Hukum. Persoalannya cybercrime yang ada di Teknik Informatika itu dibuka tidak untuk mahasiswa di luar prodinya. Kalau tidak dibuka artinya, kan itu tidak bebas loh Bu, maksud saya. Kalau di tempat kami tidak bebas mengambil mata kuliah yang ada di prodi lain. Tapi prodi dulu menawarkan dulu ke sistem mana mata kuliah yang dibuka istilahnya, jadi diambil oleh mahasiswa lain gitu. Sehingga alasan bahwa kehilangan jati diri, misalnya tadi Mas Hukum kehilangan hukumnya bisa dibatasi. Karena agak susah juga Bu, misalnya gini. Kayak kami misalnya Mas Komunikasi misalnya tertarik dengan cybercrime misalnya. Kan? Kemudian belajar di Fakultas Hukum yang lalu Fakultas Hukum buka atau tidak, itu pertanyaan pertama. Kedua, itu nilai tambahnya bagaimana ke mahasiswa kita begitu. Karena mungkin detailnya kan tidak sampai sedetail dari Fakultas Hukum ketika ngajari tentang undang-undang, tentang aturan dan sebagainya. Nah, itu yang mungkin agak kita harus share dulu. Harus dipilih dulu kira-kira dalam kurikulum itu mana yang memang persepsi kita itu bisa diambil oleh seluruh mahasiswa di luar Fakultas Hukum. Itu yang kita tawarkan. Kalau makanya saya katakan tidak mesti semuanya 12 SKS itu dipenuhi oleh opsional belajar di luar itu, Bu. Tahapan pertama pasti tidak mungkin semuanya dipenuhi harus dalam misalnya 12 SKS di semester 3 itu. Misalnya semester itu salah satu belajar luar prodi, terus kemudian kita tawarkan kalau gitu belajarnya penuh 20 SKS di tempat misalnya di Fakultas Hukum, Ekonomi dan sebagainya. Bisa jadi mahasiswa nggak tertarik. Saya maunya kalau mau kuliah cuma satu mata SKS. Boleh nggak diurangi? Nah, itu. Kalau katakanlah minimalnya 20 SKS satu semester, ternyata 3 SKS diambil program lain, tapi yang lainnya diambil di prodi, nggak masalah juga, Bu. Karena apa? Penentunya bukan sistemnya di prodi akademik ini, tapi di universitas.
Itu yang harus kita selesaikan dulu. Karena kalau itu dibuka semua kurikulumnya, waduh, nanti nggak jelas Bu mahasiswa kita capaian belajarannya gitu. Iya kan? Ngambil satu ekonomi, pengen ketemu mahasiswa ekonomi yang cantik-cantik misalnya, ketemu masuk hukum, nah beda lagi urusannya kalau udah begini. Jadi satu prodi tetap harus menawarkan dulu mata kuliah apa yang kira-kira memang relevan bisa diambil oleh mahasiswa di luar fakultasnya. Kalau tidak ada tawarannya, itu kan berarti kan kita yang harus menyesuaikan kurikulum tadi. Kira-kira begitu. Mohon maaf kalau tidak sesuai. Iya Pak, terima kasih pencerahannya. Kalau mata kuliah sudah sesuaikan ini begitu, nggak ada yang ngambil gimana? Iya. Karena kan kuncinya kan adanya di fakultas hukum misalnya tadi. Misalnya tadi hukum pidana, apakah mungkin diambil oleh mahasiswa fakultas hukum? Nggak bisa. Jadi harus mata kuliah apa yang memang mungkin kan kita pikir itu bisa diambil oleh, ditawarkannya mungkin tidak semuanya Bu, satu semester Bu. Mungkin hanya 2-3 mata kuliah, boleh satu mata kuliah. Di awalan kami hanya diminta hanya 2 mata kuliah saja Bu. oleh konsorsium pertemuan wakil dekan se-universitas itu, masing-masing prodi 2 mata kuliah aja dulu. Itu yang dibuka nanti disiap, bisa diambil mahasiswa di luar prodi. Dan kira-kira bisa diambil semuanya apa kira-kira yang pas. Kira-kira sih contohnya begitu, Insew. Karena ini penafsiran masing-masing berbeda. Tapi harus kita sesuaikan biar kita lebih enak gitu. Kalau tidak kita kerumitan sendiri nanti Bu. Kira-kira. Iya Pak, terima kasih. Pak Bekti, kalau misalnya kita menawarkan, kan ada desain grafis gitu ya di mata kuliahnya komunikasi desain grafis, dan itu adalah mata kuliah berpraktikum yang ada tambahan biaya laboratorium. Itu perlakuannya seperti apa kalau itu ditawarkan? Sama Bu. Prodi? Sama kalau itu. Kalau mereka yang mahasiswa komunikasi bayar, ya di luar prodi harus bayar. Sama kalau itu nggak ada masalah. Makanya di kami istilahnya sekarang bukan lagi istilahnya bukan SPP Bu. Kami namanya UKT kan. Jadi UKT itu sudah menyakup semuanya. Jadi kalau misalnya praktikumnya mereka sudah walaupun di luar prodi tidak dihitung biaya komponennya itu, karena sudah UKT ya mau tidak mau harus bisa dihitung. Kira-kira begitu. Monggo Bapak Ibu yang lain yang mau bertanya, mumpung ketemu Pak Bekti. Saya kemarin lihat itu Pak, model percepatan itu, dan menurut saya sangat menarik komunikasi, karena kurikulumnya menjadi sangat padat dan efektif gitu, karena di antara semester 2 dan 3 itu ada semester pendek, ada semester antara istilahnya. Dari semester 5 dan 4 ke 5 dan 6 ke 7 kalau nggak salah itu ada semester antara. Nah itu kalau kita misalnya memilih model yang seperti itu, apakah di semester antara itu misalnya tidak ada prodi lain yang menawarkan boleh itu hanya khusus untuk kita saja semester antara, justru menguatkan komunikasi gitu. Justru mata kuliah keahliannya komunikasi kita padatkan di situ, boleh nggak? Supaya nanti kita tawarinnya ke prodi lain. Saya sebenarnya tawarin ke prodi lain, ayo liburan sini kuliah di komunikasi gitu. Ini menarik Bu. Ini contoh kasus di Harvard ya, Harvard University. Dia punya reguler. Untuk menutupi, karena peminat Harvard itu kan banyak gitu. Banyak betul. Dia bikin kelas-kelas khusus, Bu. Tapi bukan dalam bentuk kuliah semester. Tapi hanya kelas-kelas khusus, kelas-kelas kecil. Mereka bayar, gitu. Nah, setelah semester itu, yang lainnya liburan, dosennya yang mau, kalau nggak liburan, mereka ngajar bikin kelas-kelas kecil tadi. Tapi kemudian apakah terhitung sebagai seorang sarjana lulusan Harvard atau tidak, kan tidak, Bu. Satu itu ya. Tapi mahasiswa di luar prodi Harvard yang tertarik belajar di kelas-kelas kecil itu banyak gitu. Jadi itu hanya menambah skill. Itu kalau yang model di Harvard nih. Tapi kalau model di kita itu kan memang ada model akselerasi yang istilahnya ini juga kemarin jadi catatan Bu di BAN.
kalau ada perguruan tinggi yang melaksanakan trimester gimana? Trimester berarti kan setahunnya 3 kali, ya. 3 semester. Iya. Logikanya semester itu berapa bulan sih? Katanya begitu. Bisa nggak capaian belajar disesuaikan dalam waktu yang dipadatkan dan sebagainya? Nah, itu juga hanya diskusi Bu di kalangan asesor di event PT. Tapi monggo saja, itu kan ternyata secara aturan kan ada nih. Tapi memang nanti harus disesuaikan. Artinya gini tadi, kalau Ibu menawarkan semester, katakanlah semester pendek, semester antara, bisa nggak di semester pendek atau di antara itu diambil masa luar prodi kalau kita nanti menyebutkan ada implementasi kurikulum merdeka ini? Kira-kira boleh tidak misalnya? Justru itu yang ini Pak. Justru itu yang mau, kalau kita menawarkan mata kuliah komunikasi yang memang teoritis itu di semester yang panjang. Yang ini supaya capaian belajaran harus seperti apa, harus dulu. Kalau maunya prodi seneng-seneng aja gitu, kalau mahasiswa bisa 3 tahun lulus ya. Tapi ketika kemudian menjadi kurang dari 3 tahun malah akan dipertanyakan gitu kira-kira. Kurang dari 4 tahun gitu Pak. Kalau 3 tahun kan bisa Bu, kalau modelnya trimester itu yang jadi kan memungkinkan gitu, setahun bisa 3 kali. Ada soalnya sebuah perguruan tinggi yang dia melaksanakan setahun 3 semester untuk kelas karyawan. Jadi cepat-cepat itu 2,5 tahun, 3 tahun udah lulus. Tapi ini hanya diskusi di kami. Tapi kalau di yang saya lihat rata-rata pilihannya tadi ya, kalau memang yang blok ya itu jelas karena ada aturan jelas bloknya. Kalau yang bukan blok, kemudian yang ini yang kita sebut ya blok itu reguler juga, tapi ini yang reguler tidak blok itu memudahkan pembagian tadi SKS atau penaruhan mata kuliah pada semester-semester yang ditawarkan tadi. Kira-kira begitu. Kalau misalnya penafsirannya model Undip bagaimana Bu? Nah, ini juga jadi masalah. Undip menawarkan, kami melaksanakan implementasi kurikulum merdeka. Kurikulumnya sudah ada. Bahkan yang menarik Bu, pasca sarjana S2 punya kurikulum merdeka di Undip itu. Jadi ada penerapan di masyarakatnya. Tentunya detail teknisnya sih kemarin masih diskusi. Saya dapat itu slide yang dikirim. Mas, bantu dong, coba kita diskusi slide-nya kurikulumnya Unsur bagaimana nih. Kami soalnya lagi mau menerapkan ini. Saya nanya, emang mau diberlakukan kapan sih? 2020 wajib Mas kita berlakukan gitu. Loh, enggak, kan kalau kurikulum kan tidak mungkin tiba-tiba dadak harus ini terus dilaksanakan sekarang. Saya bilang kan itu didiskusikan panjang. Oh, kalau pelaksanaannya untuk mahasiswa yang angkatan 2020, Mas. Oh, gitu. Kalau yang angkatan sebelumnya, ya enggak, kita enggak tawarkan itu gitu. Kecuali yang belajar di lampur lain itu kan namanya kan kita opsional gitu. Saya bilang, kok gitu ya penafsirannya? Monggo lah saya bilang gitu loh kira-kira. Jadi ini memang ternyata ya penafsiran itu di masing-masing yang pasti ketersediaan bahwa ada kurikulum Kamus Merdeka, iya kami sudah ada. Kurikulumnya udah kami siapkan gitu. Tapi pelaksanaannya itu tergantung prodi masing-masing. Kira-kira begitu. Monggo pilihan itu kan di prodi. Di universitas tentu saja. Diizinkan atau tidak, dibuka atau tidak, difasilitasi atau tidak. Prodi kan tugasnya menyiapkan kurikulumnya. Oke. Terkait dokumen yang harus disiapkan, Pak, ini karena nanti kan arahnya juga ke akreditasi, walaupun akreditasi sifatnya sukarela ya. Kira-kira dalam proses menuju ke sana, dokumen-dokumen apa saja Pak yang perlu disiapkan? Yang pasti tadi Bu, di slide saya tadi untuk isian kurikulum harus lengkap. Kurikulumnya lengkap dalam pengertian capaian belajarannya ada, bahan kajiannya ada, mata kuliahnya ada. Terus target kompetensi yang dimunculkan itu harus ada. Yang 4 hal tadi itu, pengetahuan, keterampilan umum, pengalaman khususnya harus jelas, begitu. Kemudian ada profil. Profil lulusannya seperti apa. Nah, nanti dari profil itu akan ketahuan, Bu. Apakah mata kuliah yang ditawarkan itu, makanya perhitungannya dikonversi tadi, kalau mereka nanti misalnya ikut katakanlah ngajar di desa terpencil misalnya. Pengganti mata kuliah apa yang bisa disesuaikan oleh kurikulum itu harus dijelaskan di sana. Kalau dokumen kurikulum kan itu sebenarnya. Artinya kita RPS itu memang kalau selama ini kan mungkin di-create oleh dosen gitu ya Pak ya. Berarti dari prodi benar-benar harus merumuskan juga sampai ke RPS. Saya coba ini Bu. Ini saya tadi mungkin saya
sekali lagi Bu, ini yang di poin tadi, ini yang saya Bu, kelihatan nggih Bu? Nggih. Enggak, ini yang saya cerita tentang ini, kalau ini sudah, ini yang dokumennya kan sebenarnya ke sini. Nggih. Ada capaian pembelajaran, bahan kajian, proses pembelajaran, penilaian, itu kan nanti di RPS itu ada. Nggih. Ini Bu Nyon Sewu. Ini jelas profil, capaian, standar, ini yang ada di dokumen pasti, bahan kajian, materi belajarannya. Ini ada. Ini Bu. Dokumen pendukungnya untuk diakreditasi nanti harus ada. Jadi, Nyon Sewu begini, kriteria 6, khusus tentang kurikulum pembelajaran ini, dan luaran itu nilainya paling tinggi dalam 9 kriteria, yaitu 35%. Jadi poin-poin penilai terbesar itu ada di kriteria 6 dan kriteria 9. Luaran dan kurikulum. Nah, itu dasar bahwa kurikulum itu diubah, disesuaikan, itu dari mana? 3 komponen ini ada dalam dokumen, Bu, nanti dalam dokumen penyusunan atau penyesuaian kurikulum. 1, perkembangan pengetahuan dan teknologi. Ini harus jelas. Kedua, pasar kerja. Ini pengguna lulusan, user. Nah, itu buktinya dalam bentuk apa mereka dilibatkan dalam perubahan kurikulum. Itu nanti harus ditanya buktinya, Bu. Ketiga, itu memangku kepentingan lain. Misalnya, dasar kurikulum harus dari asosiasi ilmu, karena kita belajar tentang capaian belajaran yang wajib pada asosiasi ilmu. Ahli misalnya ngundang narasumber dan sebagainya, misalnya tim pengembang prodi, kurikulum prodi, dan dosen pengampu. Nah, dosen ini juga di-share tidak di satu titik saja, jadi masing-masing bisa memberikan masukan dalam bentuk yang seperti apa. Nah, dokumen ini nanti Bu Nyon Sewu, ini nanti ditanya diceritakan di LED, okay? Laporan evaluasi diri prodi dalam akreditasi 9 kriteria. Karena sekarang sudah tidak ada lagi 7 standar. Kira-kira begitu, Bu Vika. Baik, terima kasih. Bapak Ibu yang lain? Mas Yusuf. Monggo Pak Teguh. Monggo Pak Teguh. Terima kasih Bu. Ibu, saya mau ke Pak Bekti. Ini pertanyaan mungkin agak sedikit nyimpang. Begini Pak, kami lagi mencoba mau mengajukan program studi baru di Strata 2 Komunikasi. Nah tentunya dalam proses yang akan kita ajukan, ada beberapa hal yang kemarin saya membuka di dalam proses pengajuannya, di mana komunikasi itu adalah masuk dalam rumpun terapan, dan di dalam komunikasi di sana ada 7 prodi bisa dibuka. Spesifik, yang tentunya kalau nanti kita bicara tentang pertukaran student, itu persoalannya adalah spesifikasi kekasan kita itu tidak akan bisa tertampung dengan 7 program studi yang ditawarkan di dalam proses pengajuan perizinan tadi. Nah, ini persoalan pertama. Yang kedua, persoalan berikutnya adalah menyangkut masalah ketika kita mau membuka mata kuliah yang bisa ditawarkan dan dipertukarkan, itu problemnya kalau kita pembukaan itu kan minimal kita 5 cukup. Nah, sementara kalau kita menggunakan kurikulum dengan alternatif pilihan yang relatif banyak, maka problemnya pasti ada kekurangan dosen dengan 5 yang kita butuhkan. Nah, mungkin Bapak bisa perjelas tentang ini. Terima kasih Pak Teguh. Oke Pak, sami-sami. Pak Teguh Nyon Sewu. Bahwa uniqueness itu
berbeda dengan nomenklatur, Pak. Jadi bukan prodinya yang berbeda yang khas. Kalau prodinya sama Pak di mana-mana gitu. Tapi yang berbeda ini uniqueness-nya adalah dalam mata kuliah tertentu yang ditawarkan untuk menarik orang datang. Bukan nomenklaturnya yang berbeda. Ini sih pemahaman kami begitu. Kalau nomenklatur apalagi yang sudah pasti itu kan kalau berbeda dengan itu pasti nggak disetujui oleh dikti begitu, oleh kementerian untuk dibuka begitu, tapi harus sesuai. Masalah kemudian isiannya, mata kuliahnya begitu, kurikulumnya itu prodi yang menentukan. Nah, asosiasi hanya memberikan dasar tentang tadi CP, pembelajaran yang dipunyai wajib untuk sebuah prodi S1, prodi S2, prodi vokasional, kira-kira begitu. Itu monggo. Jadi uniqueness ini bukan sesuatu yang beda sama sekali Pak, bukan. Tapi pada sebuah mata kuliah tertentu yang ditawarkan, kira-kira begitu. Itu satu. Kemudian yang kedua Pak, ini kaitannya SDM. Pemahaman SDM ini, mohon maaf, di akreditasi sudah diingatkan kembali, bukan miliknya Homebase Pak, bukan miliknya prodi. Disebut sebagai dosen tetap itu adalah, walaupun namanya di TPS nih Pak, dosen tetap program studi, itu bisa diambil dari prodi yang lain Pak. Tapi satu universitas, syaratnya cuma itu. Jadi nggak ada istilah, kalau memang syaratnya minimal itu 5 dosen, nanti ketika dia ngajar misalnya, nggak harus di prodinya sendiri, tapi di PDDT kan dilaporkan Pak. Nah itu yang akan dicek oleh asesor ketika akreditasi misalnya, ngakunya dosennya misalnya jumlahnya 10 begitu, katakanlah 10. Mana buktinya? Kan akan dicek di PDDikti. Nah, akan ada jelas di PDDikti, dosen X itu ngajar mata kuliah apa saja. Nah, kalau ternyata dia mengajar mata kuliah A, adanya di prodi Magister Ilmu Komunikasi, maka dia diakui sebagai dosen tetap prodi. Gitu. Jadi tidak didasarkan oleh yang hanya 5 dosen Homebase, bukan. Dari yang lain boleh. Kira-kira begitu. Misalnya kami di komunikasi berdayaan itu punya dosen tidak di FISIP malah Pak, tidak di prodi ilmu komunikasi, tidak di jurusan ilmu komunikasi, tapi ngambil dari dosen peternakan yang kebetulan S3-nya adalah pemberdayaan masyarakat. Gitu. Ada juga dari penyuluhan gitu. Nah, kita minta untuk terlibat. Kita diakui nanti kan di PDDikti kita laporkan, sehingga namanya bisa diakui di dosen tetap prodi di TPS. Bukan dosen yang dilaporkan hanya dosen Homebase. Kira-kira begitu Pak Teguh. Boleh dilanjut Pak? Monggo Ci. Kemudian tadi saya kan kebingungan ketika memasukkan konten yang mungkin misalnya saja saya bicara tentang komunikasi pariwisata, katakanlah misalnya begitu. Kalau itu ketika kita telusur dalam nomenklatur, itu tidak ada sama sekali. Kalau masuk, ya masuknya ke ilmu komunikasi. Jadi nomenklaturnya ilmu komunikasi, ilmu atau sains komunikasi. Nah, artinya bahwa kalau kita bicara tentang komunikasi pariwisata pada dasarnya adalah bukan sains, kan gitu. Maka ini masuk kemana? Kalau di atasnya adalah komunikasi media, kemudian komunikasi massa dan sebagainya. Iya Pak, itu sama Pak kasusnya di Unsur Pak. Ketika kita hanya membuka Magister Ilmu Komunikasi. Tapi kemudian kita bikin namanya peminatan Pak. Peminatan ini muncul di semester kedua. Jadi ada kajian media dan budaya, ada humas, ada komunikasi bangunan, pemberdayaan masyarakat. Tapi di semester 1 mereka satu kelas, maksudnya satu angkatan itu harus kuliah bareng. Masuknya di mana di capaian wajibnya Magister Ilmu Komunikasi sebagai mata kuliah pokoknya, kira-kira begitu. Jadi buat nopo-nopo Pak kalau misalnya itu. Ini juga ada kejadian di tempat kami sekedar cerita nggih Pak Nyun Sewu ini. Ini cerita ada dosen senior kan kemudian harus sekolah S2 gitu kan, kalau nggak sekolah nggak bisa ngajar dan sebagainya. Akhirnya beliau sekolah yang dekat gitu. Sekolah yang dekat yang tidak terlalu merepotkan sebagainya. Ternyata ambilnya pariwisata. Sementara ketika pariwisata kan kalau tidak
Karena kan mengajar sesuai dengan bidang keahlian terakhirnya itu nanti kalau kita tidak diberi kesempatan nggak bisa ngajar nih beliaunya. Terus gimana caranya? Akhirnya didesain di kurikulum ada penyesuaian. Membuat mata kuliah khusus namanya mata kuliah komunikasi pariwisata dan lingkungan. Itu penyusunan begitu kan itu sebenarnya di prodi, Pak, tidak ada masalah, Pak. Kurikulum itu adanya di prodi. Jadi demi menyikapi SDM yang membagus kalau nggak dipakai, akhirnya dibikinlah mata kuliah khusus yang bisa menampung beliau mengajar. Dan ternyata begitu kemarin akreditasi yang terakhir 2018 itu malah diapresiasi. Ada ya mata kuliah judulnya khusus Komparling gitu. Ada lagi yang lain, Pak, itu ada mata kuliah Komparling. Kalau komunikasi pariwisata di Unpad ada. Tapi ini Komparling loh, komunikasi pariwisata dan lingkungan. Kebetulan dua-duanya itu satu dosen dari pariwisata, satu lagi dosen dari S2-nya ilmu lingkungan. Jadi pas. Jadi nggak ada masalah, Pak, dengan SDM yang sekarang sudah ada. Nggak ada khawatir kekurangan sebenarnya. Bisa ngambil dari tempat lain untuk akreditasi. Kalau syarat pendirian prodi baru kan hanya 5, Pak. Untuk akreditasi nanti cek pertamanya 5. Kecuali kalau dia tidak ada 5, statusnya tidak terakreditasi, Pak. Itu di PDDikti. Maka setelah ini nanti seluruh prodi itu pasti akan ngecek PDDikti, Pak. Sudah diupdate belum? Jangan-jangan mata kuliahnya tidak disampaikan, diajarkan, dilaporkan, begitu. Hanya nggak diakui sebagai dosen tetap prodi. Itu masalah juga. Oke, terima kasih Pak Bekti. Sami-sami, Pak. Baik, monggo Bapak Ibu. Bu Vika, saya menambahkan Bu Vika. Silakan Bu Vi. Nggih, matur nuwun. Pak Is, yang kedua saya tanya, melanjutkan pertanyaan Pak Teguh tadi tentang perlakuan dosen tetap. Yang tadi Bapak menjelaskan itu bahwa dosen tetap itu adalah dosen yang mengajar di prodi dalam satu perguruan tinggi. Nah, padahal dalam akreditasi itu ada juga pertanyaan, dosen tidak tetap. Itu yang sering menjadi kebingungan saya, kebingungan kami dalam memilih mana yang tetap, mana tidak tetap. Itu gimana Pak Is? Ini Pak Jupri hafal kok, Bu. Menjawab Pak Jupri saya. Ini sobat lama ini, aduh. Jadi dosen tetap itu punyanya universitas, Bu. Nggih. Walaupun namanya DTPS, dia punya universitas, bukan punya prodi. Jadi boleh diaku, Bu, dosen dari komunikasi itu. Pak Jupri diaku aja, Bu, di Fakultas Ekonomi boleh tuh. Asalkan mengajar, Pak, nggih. Yang penting ada syaratnya dia mengajar. Laporannya kan ada di PDDikti, nggih. Ya. Nah, kalau tidak nanti misalnya penelitian yang relevan. Karena bisa membimbing, Bu. Membimbing skripsi misalnya. Boleh diakui DTPS. Sebagai dosen tetap. Nanti di PDDikti kan muncul itu, di luarannya muncul dan sebagainya. Itu kira-kira begitu, Bu. Nah, yang dosen dianggap tidak tetap adalah dosen bukan punya universitas, Bu. Bukan universitas. Praktisi begitu boleh dari luar gitu. Itu yang namanya dosen tetap. Kalau dulu di 7 standar, kalau semakin banyak dosen tidak tetap, maka nilainya kecil, Bu. Prodinya. Tapi kalau di kriteria 9 tidak. Karena menyesuaikan dengan kompetensi prodinya. Semakin yang berkompeten dengan prodi ya semakin bagus, Pak nggih. Dibutuhkan memang praktisi, ya harus ada dari praktisi begitu. Makanya nih kayak Mas Hamim lagi cari praktisi ini, Mas Hamim. Oh, gitu. Assalamualaikum, Mas Hamim. Saya singgung nama-nama yang saya kenal. Berarti dalam pelaporannya dosen yang tidak tetap di luar prodi itu bisa dimasukkan ke kelompok dosen tetap, Pak ya? Betul, selama tadi Bu, dia ngajar di prodi atau dia bikin skripsi. Buktinya nanti kan ada. Jadi kita khawatir kekurangan dosen, Bu, untuk akreditasi. Iya, terima kasih Pak Is. Syukur-syukur nanti ngambilnya, Bu. Ini tekniknya, ini bocoran saja. Karena kan Ibu kan mau luarannya unggul, nggih? Nggih. Saya bocorkan aja. Kalau ngambil mata kuliah dosen di luar prodi, diambil yang skopusnya tinggi, Bu. Oh, nggih Bapak. Aplikasinya banyak diakui, tapi dikasih ngajar gitu satu mata kuliah. Bimbing skripsi begitu. Kan diakui dosen tetap tuh. Tapi di luar negerinya kan muncul dia. Ini trik, Bu, trik. Ya, terima kasih Pak triknya. Terima kasih Bu Vika. Seneng tuh Pak Amin. Pak Bekti baik banget, sudah tak duga. Pak Bekti berarti kalau Pak Amin tuh masa enggak? Gimana Mbak Vika? Bu Vika? Ini, kalau untuk dosen di luar program studi yang membimbing skripsi, boleh. Itu kan kita ada pembatasan ini ya Pak, jumlah SKS,
Itu seperti apa Pak ininya? Kami sih Seharusnya. tidak, sih, Bu. Kami tidak dibatasi sih, Bu. Oh gitu. Oke. Iya. Kan ada apa Boleh. kalau mengajar Karena paling memang kan kadang-kadang kompetensi, Bu. Oh, Contoh gitu. kasus misalnya gini, kami ada mata kuliah tentang teknologi komunikasi. Iya. Kebetulan di prodi yang seneng passionnya, kompetensinya main teknologi terbatas dosennya. Hanya ada Iya. 1 orang. Sementara satu mata kuliah kita biasanya tim teaching 2. Kebetulan di dosen administrasi negara itu ada yang S3-nya memang ngambil teknologi dari Jepang. Jadi nyambung. Akhirnya beliau ngajar. Kalau ada yang skripsi tentang teknologi, perkembangan teknologi kekinian dan sebagainya, kan semua teknologi beliau kuasai gitu. Memang di Jepang waktu itu katanya begitu. Dan banyak publikasinya yang bicara tentang itu, ya, baik yang di WOS malah Scopus ada begitu, ya kita ajar, kita akui sebagai dosen tetap. Tidak maksudnya tidak home base itu tidak berada di ruang bersama komunikasi, bukan, karena beda prodi. Tapi diakui sebagai pengajar kan boleh ya. Saya kira. Jadi tidak masalah, Bu. Kalau untuk dosen apa namanya tidak tetap yang dari praktisi, apakah memang harus selalu S2, Pak? Karena kebanyakan kita itu banyak praktisi melanjutkan gitu, tapi sangat mumpuni. Gitu. Enggak, Bu. Dasarnya sertifikasi kompetensinya. Okay. Jadi kalau misalnya ini kan level ya, Bu. Misalnya dia S1 ijazahnya. Tapi dia punya keahlian atau sertifikat atau bukti yang dia ada di level 7 misalnya, atau setara S2, maka dia boleh ngajar S1. Gitu. Ya kasusnya yang paling gampang beginilah, Bu, kayak Rocky Gerung misalnya. Mungkin namanya nggak terlalu, S1, Bu, tapi ngajar pasca sarjana di UI lagi. Karena apa? Itu tadi, bukti kefilsafatannya Rocky Gerung itu ternyata diakui oleh asosiasi dosen-dosen filsafat. Kira-kira begitu. Jadi sebenarnya untuk praktisi tidak mesti harus S2. Kalau ternyata nilai kompetensinya setara dengan level 7, setara S2, dia bisa ngajar di S1. Berarti prodi juga harus punya daftar dosen apa namanya? Dosen luar perguruan tinggi, dosen praktisi itu sangat lengkap itunya ya Pak ya, apa namanya? Monggo, kalau itu kan saya tidak bisa cerita. Surabaya kan banyak, Bu. Praktasi pers gitu misalnya, ya paling wartawan di sana lebih canggih-canggih daripada di Purwokerto gitu, nggih. Purwokerto ya mahasiswanya, yang wartawannya kuliahnya di Unsur. Jadi kita yang ngajari kan repot. Iya, baik Pak. Berarti data memang sangat krusial. Betul. Dan itu dimainkan, makanya kalau mau akreditasi yang 9 kriteria ini tidak bisa didadak. Dulu 7 standar dibikin 1 semester, 3 bulan selesai. 9 kriteria ini tidak bisa. 2 tahun sebelumnya. Jadi sudah mulai menyicil data. Nah, kita kan tidak tahu. Dulu Pak Jupri tahun berapa nggih, Pak? 17 atau 18 nggih? 17. 16. Bukan. Akreditasi prodi dulu 17 awal. Nah, nggih, 17. Kan harusnya 22 nih perpanjangan. Nanti aman, Pak, sampai tahun 2022 itu tidak perlu mengajukan submit. Karena otomatis nanti dia akan diperpanjang 5 tahun gitu. Selama tidak ada aduan, Pak nggih. Kok tiba-tiba misalnya ada orang yang sakit hati. Hati-hati Pak Jupri. Melaporkan aduan ini, nggih, melaporkan ke BAN gitu. Nanti BAN akan cross check. Betul nggak aduan tersebut? Kalau aduannya ternyata kok dianggap betul, Bapak diberi waktu 6 bulan untuk melakukan persiapan akreditasi. Jadi meskipun belum selesai akreditasinya, bisa jadi begitu. Atau misalnya sudah lewat tahun 2022, jadi tahun ke-6 misalnya, 2023 misalnya, tiba-tiba ada aduan begitu, Pak. Bisa langsung diakreditasi. Meskipun baru keluar surat perpanjangan otomatisnya. Tapi perpanjangan ini berlaku 5 tahun saja nih, Pak. Tahun ke-10 tidak boleh, nanti otomatis diberlakukan sendiri. Hanya berlaku 5 tahun pertama, menyikapi maunya menteri.
Mas Menteri, Pak. Jadi kalau ini Pak, apa namanya peran asosiasi sebenarnya sejauh apa nih Pak? Karena kan ada banyak capaian pembelajaran yang memang belum tersedia di Aspikom. Kalau di Aspikom, asosiasi kita ini sudah ada Bu, capaian pembelajaran yang disepakati, sudah dirundingkan. Sekarang itu justru lagi dibikin komisi ad hoc nih untuk memberikan rekomendasi tentang implementasi kampus Merdeka ini kepada Mendikbud. Sekarang lagi disusun itu. Saya termasuk tim dalam. Tapi capaian pembelajarannya belum bisa diakses ya Pak? Di mana ya? Sudah. Yang tahun kemarin, yang pengurusan yang lalu sudah diserahkan ke Dikti waktu itu. Ada di websitenya Dikti. Yang di kami malah yang karena kebetulan memang bukan divisi saya, saya tidak di divisi kurikulum. Itu ketua divisi kurikulumnya itu Pak Hascaryo dari UNS. Itu ternyata dokumen itu sudah di-share oleh Pak Has sama Bu Dorin ke Dikti dalam hearing. Sudah diserahkan dan ditampilkan di websitenya waktu itu Ristek Dikti. Kalau yang saya terima itu malah masih draft. Capaian belajar ilmu komunikasi, D3 sama S2 yang capaian pembelajaran wajib. Baik. Nanti coba kami telusuri. Ini ada Bu, di websitenya itu. Baik Pak. Monggo Bapak Ibu yang lain mungkin. Bu Anggra, Pak Rudi, Bu Biba. Amin. Pak Bekti, salam kangen. Wah, Pak Samim ini luar biasa. Kapan ya saya ke Surabaya lagi ya? Kapan saja kami jemput, Pak. Masih zona hitam tapi Pak. Lah itu masalahnya. Waduh, kok sebenarnya begitu ya Bu ya? Sementara ini jangan dulu Pak. Ini. Langgih, aduh gimana banget di Surabaya nih. Bu Mary, mau Bu Mary? Mary jangan malu-malu Bu. Iya. Silakan Bu Mary. Kalau ada yang mau disampaikan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu Vika, Pak Bekti, dan teman-teman semua. Waalaikumsalam. Ya, Pak Bekti, saya tuh cuma mikir, berarti kalau di kurikulum kampus Merdeka ini sebenarnya lebih banyak teknis-teknis ya? Yang didiskusikan banyak teknisnya. Iya, banyak teknisnya gitu ya. Saya tadi misalkan ada kekhawatiran Bu Wiwi, misalnya yang ada dosen yang mungkin akan mengampu laris manis karena diminta dari prodi lain dan juga prodinya gitu kan. Sementara dosen mungkin juga ada dosen yang mungkin sedikit dipakai gitu kan. Juga mungkin dengan kampus-kampus besar yang mungkin peminatnya banyak sehingga dipakai untuk student exchange gitu kan. Sementara kampus lain mungkin sepi gitu ya. Jadi saya lihat kayaknya masalahnya teknis sekali gitu ya. Tipsnya gimana ya untuk kita yang di swasta gitu kan, kita yang di swasta yang mungkin kita akan bersaing nantinya gitu kan dengan perguruan tinggi negeri yang besar-besar gitu kan, atau swasta yang besar-besar, atau bahkan juga perguruan tinggi lain yang selain di Indonesia gitu ya, gitu gimana itu Pak Bekti? Cara nggak ada masalah. Nggak ada masalah itu maksudnya begini. Ini kurikulum Merdeka Belajar ini mengharuskan prodi tidak bisa sendirian, Mbak. Harus bekerja sama dengan tempat lain. Makanya kalau misalnya PTN katakanlah, itu yang diskriminasi itu ya, karena dia sudah diwajibkan 25 PTN harus berjalan kampus Merdeka tahun ini, mestinya dibuatlah semacam kerjasama yang sifatnya grup antar PTS. Ini juga masuk rekomendasi di Aspikom sebenarnya. Minimal untuk anggota Aspikom nanti akan bikin kerjasama. Nah, tugas saya itu salah satunya di Aspikom itu adalah pendataan dan klasifikasi prodi berbasis akreditasi. Jadi nanti nggak boleh ada anggota Aspikom, apalagi anggota resmi tercatat misalnya begitu, akreditasinya A, menolak mahasiswa yang datang dari perguruan tinggi di bawah nilai itu. Itu rekomendasi dari kita, dari Aspikom. Nah, cuma kan ini kan baru proses berjalan ya. Mungkin tahapan kedepannya baru bisa berjalan mungkin semester depan atau tahun depan. Nah, kalau sambil menunggu itu, menurut saya lebih baik sekarang misalnya kayak, kan Untak kenapa tidak percaya diri wong akreditasinya A? Saya nggak ragu-ragu ngasih nilai A. Catat Vika. Tinggal kita list saja nih, prodi-prodi sejenis yang nilainya A untuk bisa saling kerjasama. Karena mahasiswa Bapak Ibu tidak boleh magang atau student exchange di tempat
perguruan tinggi yang nilainya di bawah A. Sekarang tinggal di list mananya A. Kita bikin MOU aja di antara PTS-PTS itu. Kan bisa sebenarnya. Makanya tadi saya katakan di awal tadi, kunci kita nanti di pemberlakuan ini bukan hanya di teknis di level perguruan tinggi, tapi di level prodi. Sampai membuat kerjasama tadi. Supaya kerjasama ini bisa berlanjut, nanti kan tinggal MOU, itu rektor misalnya, atau dekan misalnya, tapi mahasiswa yang nanti opsionalnya memang ada student exchange, udah kita siapkan. Kira-kira begitu. Nah, yang mungkin akan dibahas itu nanti dalam MOU itu kan tentang masalah pembiayaan tuh. Mahasiswa dari Surabaya datang ke Purwokerto misalnya, biayanya siapa yang nanggung Unsud? Nggak mungkin, Unsud nggak punya duit. Itu teknis gitu. Jadi silahkan kos, makan misalnya, pembelajaran dan sebagainya, nanti kan mungkin penggunaan lab ada biayanya, termasuk dalam biaya itu, nah itu dibebankan oleh mahasiswa yang akan melaksanakan student exchange. Sama dengan kita melakukan student exchange program dengan UUM. Indonesia Utara Malaysia begitu kita. Kita 10, mereka kirim 10. Ketika cuma bedanya begini, 10 kita yang dikirim ditanggung oleh UUM, kalau 10-nya mereka datang ke Purwokerto ditanggung oleh Unsud. Senang, Pak. Luar biaya transport ya. Tapi biaya hidupnya kita tanggung. Itu kalau orang datang ke Unsud murah soalnya. Kalau yang ke UUM mahal. Itu kira-kira begitu. Kalau swasta dan negeri bagaimana, Pak? Boleh. Selama tadi caranya bukan karena PTN PTS, Bu, tapi akreditasi kan. Oh gitu. Oke. Jadi kalau kita sama-sama A, sebenarnya kita bisa bikin MOU. Ya. Kapan itu mau student exchange dari Surabaya ke Unsud boleh. Nanti kan ada pendampingnya, ya. Bu Bika bisa main ke tempat saya. Kalau Pak Jupri udah pernah itu. Iya. 2 kali, Pak. Seminar itu. Iya, Pak. Kira-kira begitu. Mas Amin boleh jadi seperti pendampingnya boleh gitu. Bisa kita itu. Kalau saran saya sih sebenarnya, kalau mungkin kan ngambil keluar saja. Karena keluar jelas diakuinya lebih tinggi. Sekaligus juga ada isian akreditasi, menerima mahasiswa asing kan, Bu? Iya. Nah, itu student exchange diakui sebagai part-time student. Ada isian akreditasi. Itu nilainya lumayan, menerima mahasiswa asing. Artinya publik. Berarti mohon di ini lagi tadi bagaimana part-time student ini gimana ininya? Part-time student maksudnya student exchange itu, Bu. Itu lebih baik kalau mahasiswanya dari luar negeri sebenarnya. Tapi itu masuk di SKS yang diakui atau gimana? Kalau student exchange kan tergantung programnya. Kalau programnya student exchange full, misalnya 1 semester, pengakuan kita akui. Jadi nanti mereka mata kuliah yang belum diambil di Malaysia, kita tawarkan pada semester ini yang muncul ini, kamu mau ambil apa saja begitu. Ada yang mata kuliah pilihan yang terpaksa diambil karena yang dia belum ambil adanya di semester genap misalnya, padahal dia di semester gasal misalnya. Nggak masalah. Nah, itu yang modelnya kalau yang part-time yang 1 semester. Tapi kalau yang hanya 1 program kasus tertentu begitu, waktunya hanya 2 minggu, bulan, itu kan nggak masuk SKS. Nggak masuk. Tapi kita akui sebagai part-time student. Gitu. Dalam akreditasi ada itu poin. Baik. Saya sih menyarankan di-download aja itu yang isian kriteria 9. Meskipun nanti masih sampai tahun 2027 begitu, nah, minimal dicicil dari sekarang. Karena setelah ini banyak kok dosen komunikasi, nanti dosen-dosen prodi itu yang akan keluar dari prodi, keluar jalan-jalan, Mas. Membuat kerjasama, mendampingi mahasiswa supervisi student exchange, mendampingi mahasiswa magang. Wah, itu pasti nggak jalan-jalan, Pak. Nanti dosen nggak akan aja di prodi saja. Pak Jupri, nanti kalau cari saya lagi di ini ya, Pak. Sekarang teknologi Bu Bika ada nomornya handphone kan nanti saya bisa kontak-kontakan. Mas Amim nomornya ada saya, Mbak Mary ada. Mas Jupri juga ada. Bika aja yang belum ada. Itu semua negara itu diperlakukan sama ya, Pak? Yang mana, Pak? Maksudnya negara sama dengan luar negeri tadi loh, Pak. Oke, sama, Pak, termasuk Timur-Timur. Oh iya, itu maksud saya. Pokoknya luar negeri, Pak. Oh, gitu. Pak Bekti nanya dikit, Pak Bekti. Di Cendana, Pak, itu kan hanya nyebrang 6 jam dia sudah sampai Timur-Timur. Dosennya ngajar ke luar negeri. Pak Bekti. Kangennya Pak Bekti, Rek. Ayo, Mas. Saya sama Pak Jupri punya janji, ayo Pak Jupri punya janji. Ini Pak, jenengan tadi ninggung UUM,
Dulu saya sempat ditawarin juga UUM sama yang di Penang itu apa? Universitas USM. Kalau di sana itu ada dua istilah ya Pak ya. Saya ingin penjelasan Bapak. Ada yang bilang tadi Bapak student exchange itu pertukaran pelajar dengan prodi yang sama. Ya. Satunya lagi ada namanya student cross atau cross student itu Pak. Lintas studi. Itu yang belajar di sana Mas. Itu maksudnya kalau terkait dengan akreditasi itu poinnya mana lebih besar Pak? Yang itu cross learning. Student. Cross student learning. Karena dia diakui belajar Mas. Reguler kan berarti hitungannya dia belajar 1 semester. Kalau yang itu malah beberapa kampus di Surabaya itu sering itu orang saya pas lagi di sana ada mahasiswa dari Surabaya yang lagi di Malaysia. Kamu lagi ngapain di sini? Kami kuliah Pak 1 semester di sini katanya. Jadi ternyata dicangkokkan tadi sama dengan kami double degree tadi dengan Yungsam University. Sebenarnya secara aturan di luar itu lebih simpel ya Pak ya? Selama konversinya jelas, ada MOU, mereka berangkat, terima. Kita aja kurang cak-cak ya. Kurang gercep. Nanti lah minta masukan Bapak. Ini yang sekarang lagi welcome dengan kita itu Jinan University dari Cina. Wah, keren Pak. Gampang banget itu. Cuma kitanya yang lagi hati-hati nggak boleh ke sana. Oh iya. Tapi mereka welcome. Korea ada juga boleh. dosen kita yang ngajar di sana 1 bulan. Pak Jupri mentang-mentang turunan Korea nyinggung Korea. Ya, Bu Vika mau kerjasama dengan Korea Selatan. Drakor. Mbak Mary yang paling seneng tuh kalau ke Korea tuh. Buka prodi juga Pak. Dalam? Buka prodi juga penggemar berat. Wah, cocok. Nontonnya apa Bu kemarin tuh? Global Marriage apa namanya? Aduh. Film perselingkuhan itu loh. The World of the Married. Nah itulah pula, itu untung di rumah saya nggak ada yang seneng. Tapi rame aja di mana-mana ngobrolnya itu. Aduh. Pak, boleh tanya satu lagi Pak? Boleh. Monggo Bu Wiwi, silakan Bu. Pak, ini saya nanyanya masih balik ke kampus Merdeka, Pak. Yap, tidak masalah. Di kampus Merdeka itu, Pak, kalau magang yang jenisnya yang magang dari 8 itu salah satunya kan ada hak-hak mahasiswa di tempat magang. Nah, itu bagaimana menyiasati itu ya, Pak? Karena tidak semua perusahaan itu mau bayarin anak-anak kita waktu mereka magang di sana. Itu kemarin jadi diskusi ini susah banget kalau magang di perusahaan gitu, karena anak-anak bisa jadi memang nggak dapat itu sih Pak. Itu yang di dalam proses magangnya. Yang lainnya mungkin kalau membangun desa itu it's okay gitu ya Pak ya. Terus kemudian untuk penelitian, apakah harus hanya penelitian DRPM atau penelitian dengan luar negeri, ataukah dibolehkan penelitian mandiri dosen? Nah, bagaimana? Oke, Pak. Kemudian yang berikutnya, Pak, pertanyaan terakhir, apakah di kurikulum kampus Merdeka ini memungkinkan untuk 1 track, Pak? 1 track ini misalnya, kami kan sedang berjalan kurikulum KKNI, Pak. Semester depan kami baru meluluskan periode awal kurikulum KKNI. Nah, kalau misalnya kami menerapkan kurikulum kampus Merdeka besok di semester 1 misalnya, Pak. Kemudian waktu yang semester 1 ini semester 3 dan yang sekarang anak semester 3 ini kan semester 5, Pak. Nah, ya, memungkinkankah gitu 1 tahun anak yang sekarang di KKNI itu tracknya disamakan dengan anak-anak yang kurikulum kampus Merdeka ini, Pak. Agar ya jujur saja kalau di prodi Pak itu banyak banget gitu. Jadi yang kurikulum kampus Merdeka, kurikulum KPT dan yang lama itu sisanya mungkin masih ada. Itu banyak banget. Nah, bisakah kita kemudian melakukan 1 track dengan catatan melakukan konversi di KKNI di mata kuliah kampus Merdeka? Makasih Pak. Baik Bu. Yang pertama magang. Kalau magang itu kan urusannya dengan perusahaan di luar kampus bukan punya kita. Artinya memang harus tanyain saja Bu, ada yang dibayar, ada yang tidak gitu. Ada yang membantu akomodasi atau tidak. Gitu. Contoh kemarin ada mahasiswa yang iri-irian Bu, sebelum pandemi ini mereka magang di Pertamina. Ternyata di Pertamina itu ada bagian
yang di kantor pusatnya dibayar, dikasih gaji gitu, macam gaji honor begitu. Di bidang lain tidak, Bu. Kasihan ini Ririan. Jadi memang kalau kayak di begitu peraturan harusnya. perundang-undangan itu memang wajib dikasih, Pak. Nah, tapi ternyata memang kenyataannya begitu. ini, Pak. Kalau menurut saya, saat membuat kerjasama dan MOU itu, saran saya lebih baik ditanyakan saja, apakah itu dibantu atau tidak. Itu nggak masalah menurut saya. Kalau yang dari menteri yang 100 lembaga perusahaan itu, dunia usaha, dunia industri, itu mencantumkan, Bu. Makanya dia mempunyai syarat, harus lolos seleksi dulu. Kalau lolos seleksi, boleh magang, mereka mendapatkan hak. Tapi kalau yang tidak, ya ditolak. Jadi tidak semua opsional, kemudian mentang-mentang ini semuanya di sini, nggak juga diterima. Karena memang itu juga ada syarat. Sehingga itu bisa dilaksanakan. Kedua, penelitian. Nah, penelitian ini bebas, Bu. Tidak harus penelitian yang berbasis sumber dana dari pemerintah, dari perguruan tinggi, tidak. Tapi basis penelitiannya itu nanti dilihat. Makanya tadi saya katakan, laporan penelitian nanti dihitung berapa SKS, misalnya. Publikasinya dihitung berapa SKS, misalnya. Proses bimbingannya, misalnya, karena ini kan nanti kan dosen bukan yang mengerjakan, tapi hanya membimbing, mengarahkan saja. Si dosen juga punya nilai karena dia membimbing penelitian mandiri itu. Namanya nanti juga bisa dimasukkan dalam publikasi sebagai penulis kedua misalnya. Nah, itu bisa dihitung pembagian SKS-nya. Hitungannya ketika dia 100 meter hanya meneliti, itu berarti sama dengan 20 SKS. Nah, dipotong-potongnya itu loh, Bu, yang harus kita bagi. Itu urusannya di prodi. Jadi tidak mesti harus menggunakan sumber dana. Kalau dosennya kaya, ya mungkin boleh aja didanain sendiri gitu. Tapi kalau tidak, bagaimana? Nggak ada persoalan. Kemudian kaitannya dengan satu track gini, itu betul, Bu. Tapi memang biasanya kan kurikulum itu berlaku setiap angkatan, nggih. Misalnya sekarang nih, mahasiswa 2019 kami yang terakhir misalnya, pasti akan mengikuti kurikulum yang sebelumnya, bukan kurikulum yang baru gitu. Nah, kalau ternyata ada kurikulum yang baru, memang kemudian prodi-prodi itu biasanya memilih ada cara cepat untuk mengakselerasi dalam bentuk apa? Konversi. Selama mata kuliah itu ada dasar payung hukumnya, bahwa mata kuliah ini dikonversi menjadi mata kuliah ini, maka nggak ada masalah. Tidak ada masalah. Nah, kecuali yang itu tidak ada dasar hukumnya, nggak ada payung hukumnya. Nah, kan berarti kan lompat-lompat akar PDW. Nah, itu nggak boleh. Tapi kalau itu sudah didasari oleh workshop, bahwa mata kuliah ini diputuskan, hasil penyesuaiannya boleh mengambil mata kuliah yang ini, atau dikonversi dari kurikulum ini menjadi kurikulum ini pada mata kuliah ini, dasar hukumnya jelas, bisa disesuaikan, malah bisa dibikin ini untuk isian akreditasi di standar 6, di kriteria 6. Kenapa? Karena memang harus ada penyesuaian perubahan kurikulum maksimal dikerjakan oleh prodi 5 tahun sekali. Nah, kalau bukan minimal 2 tahun sekali ya, Pak? Minimal 2 tahun sekali, maksimal 5 tahun sekali. Kalau kemudian itu ternyata tidak pernah ada, malah nggak ada laporan penyesuaian, yang sumbernya tadi 3 tadi, maka kurikulum itu nilainya nggak bagus. Nah, penyesuaian itu kan dasarnya tadi, memang ada permintaan dari user, ada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Itu kira-kira begitu. Nah, kalau ternyata dari user, dari luar eksternal menyatakan harus diubah, ibu nggak mengubah, malah ibu yang salah. Kalau pengubahannya hanya dalam bentuk konversi atau perubahan mata kuliah, boleh tidak? Boleh, itu namanya disusun dalam penyusunan perubahan penyesuaian kurikulum. Itu yang kita sebut sebagai tadi penyesuaian dan perubahan kurikulum. Jadi nggak ada masalah, Bu, kalau itu urusannya prodi sebenarnya. Bahwa ini ada track yang tadinya misalnya pakai kurikulum 2015, kami menyebutnya kurikulum 2015. Sekarang ada kurikulum 2020 misalnya. Karena ada mungkin mata kuliah yang dihapus, Bu. Sementara mata kuliah itu kalau di kurikulum 2015 itu wajib misalnya. Nah, terpaksa kuliahnya 2, teknisnya kan gitu. 2 kurikulum dijadikan 1, pemberlakuannya, atau prodi menyepakati ada konversi bahwa mata kuliah yang dihapus ini akan muncul dalam kurikulum yang ini dalam bentuk mata kuliah ini. Jadi referensi capaian belajarannya sama. Kira-kira begitu. Oke, terima kasih, Pak. Pak Bekti, terkait dengan konten yang harus diproduksi oleh dosen-dosen, itu kemudian akan menjadi properti, propertinya kampus, propertinya prodi, atau menjadi milik umum yang bisa diakses semua ini, Pak? Kan dosen membuat video misalnya ya. Kemudian seperti apa itu kan? Sepertinya nanti kan akan kuliahnya akan sangat full of content ini. Oke. Kalau kaitannya dengan hak milik, Bu,
Itu jelas punyanya dosen atau punyanya prodi. Iya. Tapi kan sekarang tuntutannya sekarang itu kan media pembelajaran bisa diakses di mana-mana, Bu. Iya betul, makanya itu. Ya, selama itu kemudian diakui, ya itu malah jadi sarana buat saya untuk pengajuan haki. Oh gitu ya. Nggih. Makin Haki banyak tetap ada poinnya loh, Bu, di akreditasi. Masih Iya. ada itu, nggih. Ada Jadi poinnya makin juga. banyak dosen membuat konten, makin besar peluangnya untuk memperoleh haki, ya Pak. Betul, diajukan aja. Ya kan saya nggak heran, saya datang ke sebuah prodi, itu satu dosen punya haki sampai 19, Bu. Nanti kok bisa 19? Itu tadi videonya tawarkan. Dan ternyata itu untuk PAK ada ternyata, saya juga baru tahu. Bisa naik pangkat itu dengan itu, Bu. Haki. Dan video, Pak. Lah, nggih. Monggo itu apalagi sekarang tuntutannya begitu nggih, Bu, pembelajaran online ini kan mau tidak mau harus bicara tentang bahan pembelajaran yang bisa diakses oleh siapapun. Baik. Apakah masih ada yang mau didiskusikan dengan Pak Bekti, Bapak-bapak, Ibu-ibu? Karena rupanya sudah cukup panjang ini kita, hampir 2 jam. Monggo, Pak Rizky ada? Ampun, Bu. Bu Holi ini dari Fakultas Teknik, Pak, dari Prodi Teknik Elektro. Semoga ada manfaatnya, Ibu, penjelasan saya. Iya. Mungkin ada yang mau disampaikan? Baik, kalau memang sudah tidak ada, mungkin kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih banyak, Pak Bekti, untuk waktunya, untuk pencerahannya. Mohon tidak ini juga kalau kami repoti lagi. Siap. Kemudian nanti mungkin secara teknis untuk menindaklanjuti. Kita sih pengennya langsung bisa bekerja sama MOU dengan Unsud, iya Pak. Paling tidak ada satu step yang bisa kita laksanakan. Terima kasih banyak Pak Bekti, Bapak Ibu semua yang sudah hadir. Apa kita foto dulu? Foto yang di videonya di-on-kan dulu. Mau difoto sama Bu Amal. Waduh, saya sama anak-anak. Boleh ikut. Bu Amal, kita dikasih aba-aba. 1. Kok aku yang ngasih aba-aba? Pak Jebres bolak-balik foto itu. 1, 2. Sudah. Bu Amal ngasih aba-aba tapi mute, jadi kita nggak dengar. Oh iya. Baru sadar. Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu. Semoga sehat selalu. Kita berjumpa Zoom berikutnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur suwun Pak Bekti, monggo. Sami-sami. Materinya nggih Bu Vika, Bu Vika. Insyaallah kita share. Salam buat keluarga Pak Bekti. Terima kasih Pak Bekti.